Novel terakhir dari Aku Adalah Naga, part ke-39 dengan judul Akhir Era. Part 39 Aku Adalah Naga. Fluktuasi energi spiritual antara langit dan bumi meningkat secara tidak normal. Kekuatan spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju satu tempat. Semua manusia dan makhluk roh di benua Wanlong menatap area itu dengan ngeri. Tekanan spiritual membuat mereka tidak berani mendekat. Tuan Dong, apa-apaan ini? Kenapa ada fluktuasi kekuatan spiritual yang begitu kuat? Tanya seseorang dengan kaget. Dong Zihao menggelengkan kepalanya. Melihat situasi ini, sepertinya seseorang sedang mengalami kesengsaraan. Dan fluktuasi kesengsaraan itu luar biasa besar. Ini bukan kesengsaraan biasa. Kesengsaraan. Mungkinkah kesengsaraan di alam transformasi roh begitu dahsyat? Semua orang tak percaya. Akan tetapi, yang tidak mereka ketahui ialah bahwa ini bukanlah musibah alam transformasi dewa, melainkan musibah alam penghancur dewa. Saat menerobos alam penghancur dewa, kau harus mengatasi kesengsaraan lagi, hancurkan kesengsaraan penghancur dewa, hancurkan belenggu langit dan bumi, lalu lompatlah ke alam dewa. Alam penghancur dewa tak lagi terikat oleh langit dan bumi. Tapi bagaimana mungkin begitu mudah untuk menerobos ke alam penghancur dewa? Mematahkan kesengsaraan ilahi adalah satu-satunya cara bagi semua master di alam ilahi untuk melewatinya. Daokodan tidak hanya memiliki efek ajaib untuk menerobos ke alam ilahi, tetapi juga memiliki kemungkinan tertentu untuk memungkinkan orang melewati kesengsaraan dengan aman. Tidak ada satupun awan petir di langit, bahkan tidak ada satupun awan yang terlihat di angkasa luas. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa di dalam angkasa yang luas, ruang angkasa terdistorsi. Tekanan yang melampaui kekuatan alam turun. Xiao Tian duduk bersila di tanah, tanpa ekspresi di wajahnya, tetapi sebenarnya hatinya sudah terguncang. Dilihat dari situasinya, setengah bulan mungkin terlalu sedikit waktu untuk mengatasi kesengsaraan. Setengah bulan tidak cukup. Setelah memikirkan ini, Xiao Tian buru-buru menggambar beberapa garis di udara, lalu mengarahkan jarinya dan seberkas cahaya terbang menuju gurun. Saya harap para leluhur dapat melihat pesan ini. Setelah mengatakan ini, Xiao Tian menutup matanya, dan tiba-tiba sekuntum bunga emas muncul di atas kepalanya. Bunga Nirwana. Jika kau ingin menembus alam pemecah dewa, kau harus memurnikan bunga bayi Nirvana. Biarkan bunga itu layu dan menghasilkan buah. Buah kehidupan. Mudah diucapkan, tetapi prosesnya sangat menyakitkan. Setelah Anda berhasil memadatkan buah kehidupan, buah itu akan mewakili vitalitas Anda. Semakin gelap warna buahnya, semakin kuat vitalitasnya. Semakin terang warnanya, semakin lemah vitalitasnya. Pada saat ini, langit dan bumi mulai bergetar. Ruang hancur berkeping-keping. Petir hitam berjatuhan satu demi satu. Setiap petir hitam dapat menghancurkan ruang di sekitarnya. Ya dewa, apa-apaan ini? Mustahil seseorang di alam transformasi roh bisa memiliki kekuatan sebesar itu saat sedang mengalami kesengsaraan. Semua orang terkejut. Binatang roh yang tak terhitung jumlahnya ketakutan dan melarikan diri satu demi satu. Beberapa dari mereka yang tidak lolos langsung dihancurkan berkeping-keping oleh ruang. Xiao Tian adalah orang yang memiliki kekuatan ruang paling besar, karena Xiao Tian berada di pusat. Petir hitam di sana lebih dari 100 kali lebih kuat daripada yang ada di pinggiran. Setiap sambaran petir ini dapat dengan mudah membunuh banyak master di alam penghancur dewa. Inilah mengapa hanya ada sedikit master di alam penghancur dewa di benua tingkat tinggi. Sungguh suatu keajaiban bahwa ada seorang master alam penghancur dewa di benua tingkat tinggi. Banyak master Yuanying akan gagal ketika mereka melewati kesengsaraan dan Mahtei. Ada banyak master Yuanying di berbagai kekuatan tingkat tinggi, tetapi hanya ada sedikit master di alam penghancur dewa. Kebanyakan dari mereka bahkan berada di alam penghancur dewa setengah langkah. Mereka yang berada di alam penghancur dewa setengah langkah tidak berani melewati kesengsaraan, sehingga kekuatan mereka selalu berada di level itu. Pada saat ini, ruang di atas kepala Xiao Tian terdistorsi dan petir hitam turun. Sebuah perisai cahaya merah langsung muncul di badan Xiao Tian. Petir hitam menyambarnya, menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Perisai cahaya merah juga sedikit melemah saat ini. Perisai cahaya merah ini adalah energi Daokodan. Daokodan memiliki peluang pasti untuk menembus alam penghancur dewa. Saat ini, efek Daokodan yang ditelan Xiao Tian sudah mulai terlihat. Ledakan, ledakan, ledakan.
Kilatan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya menyambar perisai cahaya merah. Energi setiap kilatan petir jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Akhirnya, ketika guntur Dewa Hitam ke-10 jatuh, khasiat obat Daopo dan akhirnya menghilang. Sejumlah besar energi turun ke Xiao Tian. Pakaian Xiao Tian langsung meledak. Urat dan pembuluh darahnya, darah merembes kemana-mana. Guntur Dewa Hitam lainnya jatuh. Kekuatan guntur ilahi ini luar biasa. Ruang di sekitarnya hancur total, memperlihatkan kehampaan tak berujung. Di alam rahasia, energi akhirnya diserap. Aogu membuka matanya dan mengembuskan napas busuk. Kekuatannya telah pulih saat ini. Namun, itu bukanlah puncak level legendaris dalam hidupnya, melainkan hanya level ke-9 dari level legendaris. Meskipun begitu, Aogu sangat puas. Di luar dugaannya bahwa kekuatannya dapat dipulihkan ke level ke-9 legenda. Aogu menjentikkan jarinya pelan, dan ruang di sekelilingnya berubah menjadi wujud lain. Aogu melirik lingkungan sekitarnya, dan beberapa air mata mengalir dari sudut matanya. Sudah lama aku tidak meneteskan air mata. Aku tidak tahu air mata bisa sepanas ini. Apa ini benar-benar suku naga dari masa lalu? Kenapa jadi begini? Aogu menatap gurun di depannya, dan segudang emosi mengalir di hatinya. Saat masih di badan spiritual, ia tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah memulihkan badan fisiknya, emosi-emosi yang tak terkendali itu muncul dan memenuhi hatinya dalam sekejap. Pada saat ini, Aogu tiba-tiba melihat sebaris kata di patungnya. "Kakek, aku sedang dalam proses terobosan. Silakan pergi ke benua Xuanming dulu, aku akan segera ke sana." Sayangnya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aogu mendesah tak berdaya. Setelah melihat sekeliling dengan penuh nostalgia, dia menjentikkan jarinya lagi, dan mata patung naga itu pun menghilang. Sebelum pergi, Aogu tak lupa membawa serta dunia rahasia kecilnya. Ia melirik cakrawala yang jauh dan melihat banyak celah ruang di langit. Masa sulit Xiao Tian sudah setengah jalan, dan bulan ini baru saja berlalu. Aogu tidak akan mengganggu Xiao Tian begitu saja. Setelah memperhatikan sekitar satu batang dupa, Aogu dengan berat hati pergi. Guntur Dewa Hitam lainnya jatuh. Xiao Tian menjerit. Tanah hancur, hutan lenyap, dan gunung-gunung hancur total. Dalam radius 1000 mil, semuanya berubah menjadi dataran, tebing dan lembah yang dalam. Petik 2. Mata Xiao Tian berubah menjadi merah darah. Badannya mengalami perubahan drastis. Badan Xiao Tian berangsur-angsur meregang, dan tangan serta kakinya berubah menjadi sepasang cakar yang tajam. Sisik-sisik tumbuh dari daging Xiao Tian, dan tanduk naganya menjadi lebih halus dan tajam. Tekanannya tak berbeda dengan senjata ajaib. Badan Xiao Tian berevolusi menuju satu bentuk. Naga, meskipun bukan naga dewa, ini dapat membuktikan bahwa badan Xiao Tian bergerak menuju tujuan menjadi naga dewa. Xiao Tian tak lagi tampak seperti manusia. Ini adalah terobosan besar. Badan Xiao Tian telah sepenuhnya terbebas dari belenggu kemanusiaan. Lompat ke ketenaran, mengaum. Petik 2. Dengan raungan keras, Xiao Tian melesat ke langit. Badannya telah tumbuh hingga 100 meter panjangnya. Xiao Tian menyeret badannya dan berdiri tegak di udara seperti tiang bambu. Aura yang terpancar dari Xiao Tian sungguh mengganggu. Waktu berlalu lambat, Xiao Tian perlahan membuka matanya, menggelengkan kepalanya, dan merasa pusing. Xiao Tian tidak dapat mengingat apa yang terjadi selama masa kesengsaraan. Ia samar-samar ingat bahwa ia hanya merasakan sedikit perubahan pada badannya, lalu tertidur. Xiao Tian melirik lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya gersang, dengan banyak tebing dan lembah, serta banyak bintang berkelap-kelip di langit. Ruang yang rusiak telah sepenuhnya pulih. Xiao Tian menutupi kepalanya. Ia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu saat ia tertidur. Ia harus mencari seseorang untuk mencari tahu. Xiao Tian mengeluarkan sepotong pakaian dari cincin dan memakainya, lalu memeriksa kekuatannya lagi. Badan spiritualnya bahkan lebih besar dari sebelumnya, dan di lautan kesadarannya ada buah kehidupan berwarna emas. Kekuatannya telah mencapai wilayah para dewa yang telah lama hilang. Xiao Tian menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan kekuatannya, dan meninju keras ke udara. Ruang di sekelilingnya langsung beriak, bagaikan batu yang dilempar ke air. Sangat kuat, Xiao Tian terkejut. Inikah kekuatan alam pemecah dewa? Sungguh dunia yang berbeda dari alam jiwa baru lahir. Alam jiwa baru lahir mengendalikan kekuatan alam. Dan kekuatan alam pemecah dewa melampaui alam.
Pukulan Xiao Tian mengandung kekuatan spiritual yang tak ada habisnya. Buat ruang beriak. Pada saat ini, selapis ingatan di benak Xiao Tian muncul kembali, seolah-olah baru. Itu adalah ingatan pertempuran di kota Auckland. Ternyata adegan pertarungan bagaikan kembang api yang disaksikan Xiao Tian saat itu bukanlah cahaya yang dipancarkan oleh ilmu bela diri, melainkan cahaya yang dipantulkan oleh distorsi ruang. Xiao Tian melangkah maju dan langsung tiba di kota terdekat. Xiao Tian bertanya kepada seseorang dan mengetahui bahwa 8 bulan yang lalu, sesuatu yang aneh terjadi di langit, seolah-olah langit runtuh. Pemandangan itu seperti kiamat. Itulah persisnya adegan ketika Xiao Tian mengalami kesengsaraan. Jika itu 8 bulan yang lalu, apakah itu berarti saluran dunia akan segera dibuka? Xiao Tian memikirkan hal ini, bertanya-tanya apakah sudah terlambat untuk bergegas sekarang. Setelah berkata demikian, Xiao Tian mengucapkan terima kasih lalu menghilang. Tempat di mana dia berada kini tampak seperti tidak pernah muncul, tanpa jejak, bahkan tidak ada sedikit pun fluktuasi. Lelaki yang bertanya itu terkejut saat melihat hal itu, dan ia mulai menebak dalam hatinya. Siapa sebenarnya orang ini? Tidak ada orang seperti itu di benua Wanlong. Setelah itu, Xiao Tian menghabiskan waktu hampir sebulan dalam perjalanan. Benua Xuanming terletak di wilayah barat, sementara Xiao Tian berada di wilayah timur yang cukup jauh. Untungnya, kekuatan Xiao Tian telah mencapai alam pemecah dewa. Jika dia masih di alam jiwa baru lahir, mungkin butuh waktu setahun untuk bepergian. Xiao Tian akhirnya tiba di benua Xuanming setelah menghabiskan sebulan. Saat pertama kali tiba di sini, pemandangan di sini langsung mengejutkan Xiao Tian. Saya melihat setiap jengkal daratan di benua Xuanming hampir penuh sesak dengan orang. Pemandangan ini sungguh luar biasa. Karena dari kejauhan, benua Xuanming penuh dengan figur. Setiap pohon dipenuhi oleh para master dari seluruh dunia. Setiap gunung, setiap jengkal tanah, setiap sungai dan danau dipenuhi manusia. Bahkan wujud asli benua Xuanming pun telah dipenuhi manusia. Xiao Tian sangat terkejut, tetapi untungnya tampaknya tidak ada seorang pun di udara, jadi Xiao Tian berpikir dia bisa terbang ke tebing Baxing untuk melihatnya. Namun, ketika dia baru saja mencetuskan ide ini, beberapa pengawal kuat terbang menghampiri dan memberi isyarat berhenti kepada Xiao Tian. Penerbangan sekarang dilarang di benua Xuanming. Berhenti, teriak seorang penjaga. Xiao Tian mengerutkan kening, tetapi dia tidak bisa begitu saja kehilangan kesabaran. Kakak, aku ada urusan dan harus segera ke tebing Baxing. Tolong mengertilah, kata Xiao Tian sambil mengepalkan tangan. Akan kukatakan lagi, terbang dilarang di benua Xuanming. Kalau kau mau ke tebing Baxing, silakan jalan kaki ke sana, kau tidak bisa terbang. Penjaga itu tampak sedikit tidak sabar dan melambaikan tangannya. Xiao Tian mengepalkan tinjunya dan berkata, bagaimana jika aku bersikeras untuk terus maju? Berani sekali kau, kami penjaga kuil cahaya suci. Siapa yang memberimu nyali untuk tidak mendengarkan kami? Penjaga lain juga marah. Saat mereka berbicara, aura para penjaga itu langsung meledak. Aura yang kuat menyerbu ke arah mereka. Puncak alam penghancur dewa. Xiao Tian terkejut. Para penjaga ini ternyata adalah para ahli di puncak alam penghancur dewa. Tapi kenapa Xiao Tian tidak takut ditakut-takuti? Bahkan jika dia berada di puncak alam penghancur dewa, dia masih berani bertarung. Berhenti. Pada saat ini, cahaya suci turun. Para penjaga terkejut ketika melihat ini dan segera berlutut di udara untuk memberi hormat. Salam, Tuan Sein. Mengapa Tuan Sein datang sendiri ke sini? Tanya pemimpin pengawal. Xiao Tian, kamu akhirnya di sini, tapi sepertinya kamu agak terlambat. Tuan Suci melirik Xiao Tian dan berkata perlahan. Orang ini adalah tamu terhormat, jangan bersikap kasar. Ikuti aku, Xiao Tian. Setelah Dewa Suci selesai berbicara, dia menghilang. Xiao Tian mensibir dan melirik penjaga itu sebelumnya. Para penjaga berkeringat deras saat itu. Meskipun Tuan Suci telah pergi, mereka tetap tidak berani berdiri. Xiao Tian tersenyum bosan melihat pemandangan itu dan terbang menuju ke arah tebing Baxing. Baru setelah Xiao Tian pergi, para penjaga menghela napas lega dan berdiri untuk melanjutkan patroli. Wajah mereka tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Xiao Tian dengan cepat tiba di lokasi tebing Baxing. Saat itu, terdapat lorong biru besar di lokasi tebing bintang 8. Lorong itu muncul begitu saja di sana. Pada saat ini, pintu masuk ke saluran luar angkasa sedang ditutup. Xiao Tian terkejut, lalu dia berhenti karena dia tahu, sudah terlambat.
Dia melewatkannya. Dia melewatkan momen ini. Ketika orang-orang dari negara adidaya melihat Xiao Tian datang, mereka awalnya tidak merasakan apa-apa, tetapi setelah melihat Xiao Tian lebih dekat, mereka tiba-tiba terkejut. Karena mereka menemukan bahwa Xiao Tian baru mencapai alam jiwa baru lahir setahun yang lalu, tetapi sekarang dia telah mencapai alam pemecah dewa. Hanya dalam 1 tahun, dia telah membuat lompatan besar. Dan Xiao Tian masih di bawah 100 tahun. Monster macam apa dia sampai bisa melakukan ini? Xiao Tian telah sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk berpartisipasi dalam rencana pelacakan pesawat. Sayang sekali, seolah-olah dewa sengaja melakukannya. Waktu telah berlalu, rencana pelacakan pesawat telah diluncurkan, dan pintu ke saluran dunia telah resmi ditutup. Orang-orang dari semua alam mengatakan bahwa setelah saluran ini dibuka 1 kali, akan memakan waktu 100 tahun sebelum dapat dibuka lagi. Orang-orang dari semua negara adidaya merasa kasihan pada Xiao Tian, bahkan King Feng menggelengkan kepalanya. Kakek, Xiao Tian melihat Ao Gu sekilas. Ao Gu datang ke sisi Xiao Tian dan mendesah. Xiao Tian, kamu terlambat. Aku tahu. Kakek, apa kakek melihat kelinci ungu itu? Tanya Xiao Tian. Zitu mengira kau juga akan berpartisipasi dalam rencana ini, jadi dia mengambil sumber daya sekte Qing Yun dan menerobos ke alam pemecah dewa tahun ini. Jadi dia pergi ke dunia lain, kata Ao Gu dengan menyesal. Ketika Xiao Tian mendengar ini, hatinya hancur dan dia mengepalkan tinjunya. Xiao Tian berbalik, melompat, dan terbang langsung ke langit. Xiao Tian baru saja tiba di pantai ketika dia melihat seseorang menghalangi jalannya. Orang itu adalah Ao Gu. Xiao Tian, kamu mau pergi kemana? Tanya Ao Gu. Kakek, aku ingin pergi mencari Zitu. Terlalu berbahaya bagi Zitu untuk sendirian. Aku ingin pergi mencarinya, kata Xiao Tian. Aku tidak akan menghentikanmu mencari kelinci ungu, tapi bagaimana caramu ke sana? Tanya Ao Gu. Xiao Tian terdiam saat mendengar ini. Aku akan mencari Wanji. Orang-orang di Wanji pasti punya solusinya. 10.000 dunia. Orang-orang dari 10.000 dunia sudah pergi. Mereka kembali ke markas mereka. Tidak ada lagi orang dari 10.000 dunia di dunia ini, kata Ao Gu perlahan. Apa? Murid Xiao Tian mengecil saat mendengar ini. Apakah kamu sudah pergi? Tangan Xiao Tian terkulai, dan dia tampak sangat kebingungan. Oh benar, aku punya token giok yang menghubungkan semua dunia. Memikirkan hal ini, Xiao Tian buru-buru mengeluarkan token giok yang diberikan Yulinger untuk komunikasi dari cincin luar angkasanya. Tapi saat dia mengeluarkannya, dia tercengang. Ada beberapa pesan di kartu giok, pesan-pesan ini dikirim oleh Yulinger dalam bentuk surat. Karena saya tidak dapat menghubungi Xiao Tian saat dia koma, saya mengirimkannya kepada Anda dalam bentuk surat. Hampir semua isi pada kartu giok itu dikirim oleh Yulinger dalam beberapa bulan terakhir. Xiao Tian, kamu di sana. Leluhurmu sudah tiba di benua Xuanming. Kamu di mana? Xiao Tian, kami di Wanji telah memutuskan untuk kembali ke markas Wanji untuk melapor. Waktu hampir habis. Jika kalian melihat pesan ini, segera datang ke sini. Xiao Tian, waktu hampir habis. Semua orang sudah tiba di benua Xuanming. Xiao Tian, di mana kamu? Ada apa? Kenapa kamu belum datang? Xiao Tian, cepat kemari. Apa kau mau ikut dalam rencana ini? Zitu sudah lama menunggumu di sini. Xiao Tian, kami menunda rencana membeli dupa agar bisa menunggumu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa datang. Selamat tinggal Xiao Tian. Aku agak kecewa kamu akhirnya tidak selamat, tapi jangan khawatir, aku pasti akan menjaga Zitu dengan baik. Sampai jumpa lagi kalau kita beruntung. Pesan-pesan ini berasal dari 8 bulan yang lalu hingga sekarang. Pesan terakhir dikirim 1 jam yang lalu. Xiao Tian menatap token giok di tangannya sedikit gemetar. Ia tak pernah menyangka Yulinger akan terus mengiriminya pesan-pesan ini, sementara ia sendiri tak pernah menghubunginya. Sekalipun kami pernah menghubungi satu sama lain, itu hanya saat kami benar-benar membutuhkan bantuan Yulinger. Pikiran Xiao Tian sedang kacau sekarang. Ia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini. Xiao Tian, lepaskan, dan bangun kembali klan naga bersamaku. Mari kita melawan invasi klan iblis bersama. Ao Gu membujuk. Xiao Tian menggertakkan giginya. Sudah kubilang saat aku membawa Zitu dan yang lainnya keluar, kalian tidak boleh meninggalkanku kapanpun. Aku pernah pergi sekali saat masih di Sekte Qing Yun, dan aku pergi lagi saat proyek pelacakan pesawat tahun ini.
Tapi kali ini, kakek, aku orang yang menepati janjiku. Ya, aku tahu, kalau tidak, kau tidak akan bersusah payah membangkitkanku. Jadi, leluhur, aku ingin menemukan kelinci ungu itu. Aku tidak ingin berpartisipasi dalam pencarian pesawat, aku hanya ingin menemukan kelinci ungu itu kembali. Xiao Tian mengepalkan tinjunya. Melihat ini, Aogu mendesah tak berdaya. Kalaupun aku setuju, terus kenapa? Saluran dunia telah ditutup, sudah terlambat bagimu untuk pergi. Tapi ada lebih dari satu saluran ke dunia. Aku bisa pergi melalui saluran lain, kata Xiao Tian tegas. Memang ada lebih dari satu saluran dunia, tetapi apakah kamu tahu cara menuju ke dunia yang dituju kelinci ungu, kata Aogu. Kau bahkan tidak tahu ke dunia mana kelinci ungu pergi, dan kau masih ingin menemukannya. Lagi pula, kalaupun kau tahu, apa gunanya? Kau pergi melalui lorong menuju dunia lain. Kau tak tahu dunia mana yang kau tuju. Kau bahkan tak tahu kemana kau akan pergi. Apa gunanya pergi ke sana? Mendengar ini, mata Xiao Tian menjadi semakin yakin. Aogu melihat keyakinan yang kuat di matanya. Aku masih berangkat. Kemanapun kamu pergi, atau di dunia manapun kamu berada, kamu tetap harus pergi. Ya, aku harus pergi. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Ya, Aogu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dasar orang yang sedang jatuh cinta. Baiklah, kalau kau mau pergi, silakan saja. Aku tidak akan menghentikanmu. Tapi tahukah kau di mana jalan menuju dunia lain? Kau tak perlu khawatir tentang itu, leluhur tua. Aku tahu persis letak lorong-lorong lainnya. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian langsung pergi. Aogu tidak menghentikannya, tetapi hanya melemparkan cincin ruang angkasa ke Xiao Tian saat ia pergi. Ini berisi beberapa jurus bela diri ampuh dari klan naga kita. Aku menyalinnya dari ingatanku di waktu luang. Seni bela diri dalam seni 9 naga 9 kemenangan hanyalah beberapa seni bela diri dasar. Yang kuberikan kepadamu sekarang adalah seni bela diri klan naga yang benar-benar terkenal. Bawalah seni bela diri ini dan latihlah saat kau punya waktu. Aku tidak begitu paham bahaya di alam lain. Tapi dengan seni bela diri ini, setidaknya kau punya cara untuk bertahan hidup. Ada juga tambang batu roh kelas atas di cincin itu. Gunakan saat kau membutuhkannya. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan, tapi aku tahu aku berusaha sebaik mungkin untuk memberikan semua ini kepadamu. Semoga perjalananmu aman dan jaga dirimu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Aogu menghilang, tetapi Xiao Tian berhenti di kejauhan, dengan air mata di sudut matanya. Terima kasih, leluhur. Aku pasti akan membawa kelinci ungu itu kembali. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xiao Tian meninggalkan tempat ini. Xiao Tian pernah mendengar Raja Penghancur berbicara tentang pengalaman pribadinya sebelumnya, dan dia juga bertanya tentang lokasi saluran dunia saat Raja Penghancur menghilang. Raja Penghancur Ilahi menemukan 2 jalan menuju dunia selama hidupnya. Yang satu ada di Danau Roh Pemakan di bawah Sekte King Yun di benua Yagu. Yang satunya lagi adalah ngarai di sisi timur benua Chocon Kap, ngarai Tongtian. Raja Kehancuran berkata bahwa ketika dia pergi, dia masuk dari Danau Roh Pemakan, dan ketika dia kembali ke sini, dia sudah berada di ngarai Tongtian di benua Piala Kepompong. Xiao Tian sudah mulai merencanakan semua ini dalam pikirannya, tetapi sebelum Ning pergi, Xiao Tian masih harus menyelesaikan beberapa hal. Memikirkan hal ini, Xiao Tian mempercepat langkahnya. Setelah terbang di atas laut selama sebulan penuh, ia akhirnya menginjakan kaki di sebuah benua. Benua Gelan, markas besar Sekte Naga Petir terbakar. Waktu kembali ke sebelum Xiao Tian meninggalkan benua Suaning. Senior Ao, kenapa kamu tidak memberitahu Xiao Tian bahwa kamu tidak ingin dia pergi? Tuan Suci datang ke Aogu dan bertanya. Gadis kecil, apa kau pikir aku bisa berkata begitu? Aku sungguh tidak tega membiarkan Xiao Tian menyetujuinya, kata Aogu sambil kembali menatap ke kejauhan. Setelah beberapa saat hening, Aogu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Apakah nama belakang musuh? Dewa yang Maha Suci terkejut. Senior Ao, bagaimana kamu tahu itu? Benua Gelan, Sekte Naga Fenlei. Guru, Anda akhirnya kembali. Begitu Xiao Tian melangkah masuk ke pintu, Li Damo dan yang lainnya mengelilinginya. Apakah ada sesuatu yang penting terjadi di sekte baru-baru ini? Tanya Xiao Tian sambil berjalan. Ya, dalam beberapa tahun terakhir, di benua Stonekos tempat kami dulu menginjakan kaki, keluarga Qiu telah mendukung kami dengan sumber daya.
Mereka memasok kami sejumlah besar sumber daya saat kami membutuhkannya, sehingga kekuatan keseluruhan Sekte Naga Petir Pembakar kami telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah master di alam transformasi spiritual, yang dulunya relatif langka, kini telah mencapai lebih dari 5.000, kata Li Daimo. Ada lebih dari 5.000 master di alam transformasi spiritual. Xiao Tian terkejut ketika mendengar angka ini. Ia ingat bahwa ketika ia berada di sana, hanya ada sekitar 100 master di alam transformasi spiritual. Hanya dalam beberapa tahun, jumlahnya telah meningkat puluhan kali lipat. Apakah ini sumber daya yang telah disediakan keluarga Qiyu? Tanya Xiao Tian. Ya, keluarga Qiyu selalu menyediakannya. Baiklah, aku, Xiao Tian, tidak suka berutang budi kepada orang lain. Aku akan mengingat kebaikan dari keluarga Qiyu. Berikan perintah dan berangkat besok untuk kembali ke benua Shichen. Pemimpin sekte, Anda baru saja kembali. Meskipun kita memiliki lebih dari 5.000 ahli transformasi spiritual, saya pikir akan lebih baik jika kita bisa mengumpulkan sedikit lebih banyak kekuatan. Kata Li Daimo. Xiao Tian melirik Li Daimo dengan tenang dan berkata perlahan. Apa kau tidak percaya dengan kemampuanku? Aku akan berangkat besok dan pergi ke benua batu kristal dulu. Aku akan mengatur perjalanan ke sana sebelumnya. Ya, saya mengerti. Li Daimo merasa sedikit gelisah saat mendengar kata-kata Xiao Tian, tetapi karena pemimpin sekte berkata demikian, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Kalau begitu, ketua sekte utama, Li Daimo ingin mengatakan sesuatu lagi ketika dia menyadari bahwa Xiao Tian sudah pergi. Yang lebih penting adalah dia tidak tahu kapan Xiao Tian pergi. Li Daimo diam-diam terkejut. Seberapa kuatkah Xiao Tian? Ledakan sonik bergema dari tepi pantai yang jauh, dan bayangan gelap lenyap di kejauhan dalam sekejap. Dengan kecepatan Xiao Tian saat ini, hanya butuh waktu sebatang dupa untuk mencapai benua Shichen. Benua Shichen tidak jauh dari benua Gelan. Perjalanan dengan kapal harta karun akan memakan waktu beberapa bulan, dan bahkan seorang Master Yuanying pun membutuhkan waktu 1 bulan untuk terbang. Setelah kekuatan Xiao Tian mencapai alam pemecah dewa, jarak sebelumnya tidak ada apa-apanya di depannya sekarang. Dalam waktu yang dibutuhkan Xiao Tian untuk menancapkan sebatang dupa, ia telah tiba di benua Shichen. Setelah Xiao Tian tiba di benua Shichen, dia pertama kali mengunjungi keluarga Qiyu. Qiyu Gaoshan keluar untuk menyambutnya dengan gembira. Hahaha, sahabatku, sudah beberapa tahun aku tidak bertemu denganmu. Aku terkejut melihatmu hari ini. Kata-kata Qiyu Gaoshan bukanlah sanjungan, melainkan lubuk hatinya yang terdalam. Karena terakhir kali ia bertemu Xiao Tian masih berada di tahap Naschen Soul. Kini, ketika ia bertemu dengannya lagi, ia tak lagi bisa melihat kekuatan spesifik Xiao Tian. Qiyu Gaoshan hanyalah seorang master yang telah mencapai alam setengah langkah penghancur dewa. Dan Xiao Tian adalah seorang master yang telah mencapai alam penghancur dewa. Wajar jika dia tidak bisa melihatnya. Hahaha, Senior Qiyu, kamu baik sekali. Aku datang ke sini hari ini untuk berterima kasih. Terima kasih atas sumber daya yang telah kamu berikan kepada kami selama bertahun-tahun. Hahaha, bukan apa-apa, cuma sedikit sumber daya. Keluarga Qiyu kita masih sanggup. Xiao Tian tersenyum dan berkata, Senior Qiyu, aku, Xiao Tian, juga seorang pria yang setia dan berbudi luhur. Jika kau butuh bantuan, beritahu aku saja. Sekte Naga Petir Pembakarku pasti akan membantumu. Qiyu Gaoshan tersenyum dan berkata, aku ditakdirkan untuk sekuat ini seumur hidupku, dan aku tidak butuh bantuan apapun. Tapi aku harap kau bisa menjanjikan satu hal padaku. Oh, Senior Qiyu, kalau ada yang kamu butuhkan bantuanku, bilang saja. Aku akan dengan senang hati membantumu. Xiao Tian mengepalkan tinjunya dan berkata, ini bukan masalah besar. Aku hanya berharap keluarga Qiyuku dapat membentuk aliansi dengan Sekte Naga Guntur Terbakar milikmu, dan saling membantu untuk mengalahkan Sekte Binatang Langit, kata Qiyu Gaoshan. Mata Xiao Tian berbinar saat mendengar ini. Senior Qiyu, apakah kamu juga punya dendam terhadap Sekte Binatang Surgawi? Qiyu Gaoshan melihat sekeliling dan berkata perlahan. Tentu saja, tahukah kau siapa pemilik wilayah itu sebelum Sekte Binatang Langit menjadi terkenal? Siapa? Tanya Xiao Tian penasaran. Sebelum munculnya Sekte Binatang Surgawi, wilayah Sekte Binatang Surgawi pada dasarnya milik keluarga Qiyu kami. Aku tidak akan pernah melupakan hari itu ketika orang-orang dari Sekte Binatang Surgawi melancarkan invasi besar-besaran ke wilayah kita.
Banyak anggota keluarga Qiu kami meninggal di tangan pemimpin sekte binatang surgawi. Momen itu benar-benar pukulan berat bagi keluarga Qiu kami. Kami belum pulih sepenuhnya. Xiao Tian terkejut ketika mendengar ini. Senior Qiu, apakah kamu mengatakan bahwa kekuatanmu sangat kuat sebelumnya, dan hanya melemah setelah kebangkitan sekte binatang surgawi? Qiu Gaoshan mengangguk. Xiao Tian tercengang. Di matanya, keluarga Qiu tidak lemah. Ada puluhan ribu Master Yuanying yang bertanggung jawab. Tapi Qiu Gaoshan bilang kekuatan mereka sudah melemah lebih dari setengahnya. Apa itu artinya keluarga Qiu adalah kekuatan nomor satu di benua Shichen sebelumnya? Bahkan setelah melemah lebih dari setengahnya, keluarga Qiu masih sangat kuat. Jadi, seberapa kuatkah mereka sebelumnya? Namun, ini juga memberi Xiao Tian kabar baik. Jika dia membentuk aliansi dengan keluarga Qiu, setidaknya Sekte Naga Fenlei akan memiliki seseorang yang akan menjaganya setelah dia pergi. Jangan khawatir tentang ini, Senior Qiu. Bahkan jika kau tidak memberitahuku, aku akan datang ke pintumu cepat atau lambat. Sejujurnya, aku datang ke sini hari ini untuk membalas dendam pada Sekte Binatang Surgawi, kata Xiao Tian. Mata Qiu Gaoshan berbinar ketika mendengar ini. Meskipun dia menduga Xiao Tian akan datang untuk membalas dendam, dia masih sedikit bersemangat ketika mendengar Xiao Tian mengatakannya dengan telinganya sendiri. Tapi Senior Qiu, aku punya hal lain untuk ditanyakan padamu, kata Xiao Tian. Qiu Gaoshan melambaikan tangannya dan berkata, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Selama Sekte Binatang Surgawi musnah pada akhirnya, itu saja yang penting. Xiao Tian tersenyum. Dia menyukai kepribadian Qiu Gaoshan yang ceria. Oke, aku ingin tahu apakah kamu tahu tentang proyek penelusuran pesawat. Xiao Tian berkata, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, pertanyaannya agak berlebihan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang konferensi dunia? Hahaha, bercanda, temanku. Siapa yang tidak tahu tentang rencana pelacakan pesawat? Semua orang di dunia tahu. Qiu Gaoshan tertawa. Oke, karena sekarang kamu sudah tahu, aku tidak perlu bicara lagi. Aku ingin bilang kalau aku akan segera pergi, meninggalkan dunia ini dan menginjakkan kaki di negeri baru. Qiu Gaoshan tercengang saat mendengar ini. Bukankah proyek pelacakan pesawat sudah berakhir? Kenapa kau baru bertindak sekarang? Apa kau yakin masih bisa meninggalkan dunia ini? Xiao Tian tersenyum sedikit dan berkata, tentu saja, ada banyak cara untuk pergi. Aku kembali kali ini hanya untuk membereskan beberapa hal sebelum pergi. Ketika Qiu Gaoshan mendengar ini, ia mengerutkan kening. Ia mungkin bisa menebak apa yang sedang terjadi. Setelah aku pergi, aku harap kau bisa terus menjaga Sekte Naga Fenlei-ku. Aku akan memberimu hadiah besar saat aku kembali, kata Xiao Tian. Ya, tidak masalah. Serahkan urusan Sekte Naga Petir terbakar padaku. Aku akan mengurusnya. Kalau begitu, aku lega. Aku akan segera kembali. Saat dia berbicara, Xiao Tian menghilang dari pandangan Qiu Gaoshan. Setelah 3 napas, Xiao Tian tiba-tiba muncul di atas Sekte Tianshu. Di dalam Sekte Binatang Langit, sepasang mata merah terbuka. Siapa kau? Kenapa kau memasuki wilayah Sekte Binatang Surgawi kami? Segera beritahu aku namamu. Sesosok tiba-tiba muncul di hadapan Xiao Tian. Alis Xiao Tian terangkat saat melihat ini. Sosok di hadapannya benar-benar memiliki kekuatan alam pemecah dewa tingkat 2. Xiao Tian sedikit terkejut. Ia selalu berpikir bahwa Sekte Binatang Surgawi hanya memiliki satu orang yang tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi dewa, tetapi sekarang seorang kultivator alam penghancur dewa tingkat 2 tiba-tiba muncul. Ini benar-benar mengejutkannya. Ini juga membuktikan satu hal, yaitu orang-orang dari Sekte Binatang Surgawi bukanlah orang-orang yang suka membunuh. Karena jika mereka benar-benar suka membunuh, keluarga Qiu dan 2 kekuatan besar lainnya pasti akan musnah. Namun sayangnya, Xiao Tian salah menebak tentang ini. Bukannya orang-orang Sekte Binatang Surgawi tidak suka membunuh, tetapi mereka tidak suka mendominasi. Bagi Sekte Binatang Surgawi, menghancurkan kekuatan lain tidak akan bermanfaat bagi mereka. Akan lebih baik membesarkan orang-orang ini dan membunuh mereka sesekali untuk memuaskan keinginan mereka. Apakah kamu pemimpin Sekte Binatang Surgawi? Tanya Xiao Tian. Benar sekali, akulah pemimpin Sekte Binatang Surgawi saat ini, dan aku juga dikenal sebagai Raja Binatang Perang Pemecah Dewa. Raja Binatang memperkenalkan dirinya. Kulihat kau cukup kuat. Apa gelarmu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Tanya Raja Binatang Perang.
Xiao Tian mensibir dan berkata, aku baru saja berhasil masuk belum lama ini dan belum sempat memblokir akunku. Aku datang ke sini hari ini hanya untuk balas dendam. Nggak ada lagi yang bisa kulakukan. Pembalasan dendam. Raja Binatang Perang bingung. Meskipun Sekte Binatang Surgawi mereka telah menyinggung banyak orang, ia mengenal sebagian besar dari mereka. Namun, pria di depannya membuatnya merasa sedikit aneh. Kami, Sekte Binatang Surgawi, memang telah menyinggung banyak orang, tetapi kami akan tetap mempertimbangkan para ahli di alam kehancuran. Kapan kami memprovokasi ahli alam kehancuran sepertimu? Mendengar ini, Xiao Tian tertawa terbahak-bahak. Kalian dari Sekte Binatang Langit benar-benar pelupa. Apa kalian masih ingat Sekte Naga Petir membara beberapa tahun yang lalu? Sekte Naga Fenlei. Mendengar kata-kata Xiao Tian, Raja Binatang Perang terkejut. Ia menatap pemuda di depannya dengan tak percaya. Sesosok-sosok tampak perlahan muncul dalam ingatannya. Ia menunjuk Xiao Tiandao dengan heran. Kau tidak mungkin, pemimpin Sekte Naga Petir terbakar yang membunuh begitu banyak Master Yuanying dari Sekte Binatang Surgawiku dan melukai para bawahanku, Jin. Long Xiao Tian. Xiao Tian tertawa terbahak-bahak lagi. Akhirnya kau ingat aku. Aku masih ingat dengan jelas balas dendam pemusnahan Sekte Naga Petir terbakar. Pupil mata Raja Binatang Perang mengecil. Lalu ia menatap Xiao Tian dengan mata merahnya, dan niat membunuh terpancar di matanya. Insiden dengan Long Xiao Tian telah membuatnya kehilangan muka. Awalnya ia berencana untuk melepaskannya, lagi pula, sosok kecil itu tidak pantas diperhatikan, tetapi ia tidak lagi berpikir demikian. Hanya dalam beberapa tahun, Long Xiao Tian telah mencapai alam pemecah dewa. Betapa mengerikannya jika dia diberi beberapa tahun lagi. Sekarang, satu-satunya hal yang harus dilakukan Raja Binatang Perang adalah membasmi ancaman ini. Ini untuk mengakhiri masalah di masa depan. Sebelum Xiao Tian bisa tumbuh dewasa, ia harus melenyapkan ancaman ini. Kau benar-benar masuk perangkap. Kalau aku tidak memberimu pelajaran, apa kau benar-benar berpikir Sekte Binatang Surgawi kita mudah diganggu? Emas, guntur, api, perisai, bersinar, terang, gelap, plum, mekar. Na, do, bu, si. Ketika Raja Binatang Perang meneriakkan kata-kata ini dalam satu tarikan napas, 15 sosok muncul di langit. Setiap karakter mewakili satu orang. Mereka adalah raja-raja perang kecil di Sekte Binatang Surgawi. Dari sekte luar hingga sekte dalam. Mereka semua jagoan. Di antara mereka, Jin, yang terluka parah oleh Xiao Tian, juga ada di antara mereka. Saluo Timur, Sagang Barat, Sati Selatan, Satong Utara. Raja Binatang Perang kemudian meraung. Setelah itu, Raja Binatang Perang meraungkan banyak nama berbeda secara berurutan. Pada saat ini, langit yang padat telah memenuhi sebagian besar ruang. Xiao Tian harus mengagumi suara merdu Raja Binatang Perang. Ia berteriak-teriak sepanjang pagi dan tidak terjadi apa-apa. Pagi harinya, ada hampir 10.000 orang di langit. Kekuatan masing-masing orang berkisar dari tingkat kelima Naschen Sol hingga puncak Naschen Sol, atau bahkan setengah langkah menuju God Breaking. Xiao Tian memandang ke kejauhan dan menguap. Ia tampak agak bosan. Tidak ada pertempuran pagi ini. Ia hanya mendengarkan Raja Binatang Perang memanggil namanya. Xiao Tian terdiam. Apakah orang-orang dari Sekte Binatang Surgawi itu memiliki gangguan obsesif kompulsif? Mereka harus dipanggil namanya dulu sebelum datang. Hahaha, lihat, ini kekuatan Sekte Binatang Surgawiku secara keseluruhan. Bahkan jika kau seorang penguasa alam penghancur dewa, lalu kenapa? Aku tidak perlu melakukan apapun. Aku punya begitu banyak bawahan yang bisa membuatmu kelelahan sampai mati. Raja Binatang Perang tertawa terbahak-bahak, dan semua penguasa Sekte Binatang Langit di angkasa mensibir. Jika Anda ingin mengandalkan tekanan untuk mengejutkan musuh hingga mati, pada dasarnya hal itu mustahil dilakukan pada level ini. Selama kekuatannya mencapai alam jiwa baru lahir, maka akan ada bunga nirvana. Begitu bunga nirvana ada, maka metode kemenangan dengan paksaan seperti sebelumnya akan memudar. Meskipun tekanan masih memiliki efek, namun tidak fatal. Oleh karena itu, metode Xiao Tian sebelumnya untuk menang dengan paksaan tidak akan berhasil pada level ini. Itulah sebabnya Raja Binatang Perang mensibir dan berkata bahwa dia bisa kelelahan sampai mati. Xiao Tian menatap orang-orang di langit tanpa daya, lalu mengeluarkan jimat di tangannya. Segel petir surgawi, petir dari segala arah akan menanggapi perintahku.
Xiao Tian juga punya kartu truf, yaitu segel petir surgawi. Xiao Tian pernah bilang kalau memainkan taktik gelombang manusia tidak akan berhasil di depannya. Berapa banyak orang yang bisa bertahan dari jurus segel petir surgawi? Apa itu? Raja binatang perang bingung dan menatap Xiao Tian dengan rasa ingin tahu, tidak mengerti apa yang akan dilakukan Xiao Tian. Tuan, apakah Anda ingin naik dan menangkapnya? Tanya penjaga Dong Xiaoluo. Raja binatang perang melambaikan tangannya dan berkata, dengan begitu banyaknya orang, apa kita takut pada satu orang saja? Jangan khawatir, mari kita lihat apa yang akan dia lakukan dulu. Xiao Tian memegang segel petir surgawi di tangannya. Awan petir tiba-tiba muncul di langit. Awan petir tebal berkumpul di langit di atas sekte binatang surgawi. Aura berbahaya itu membuat orang-orang merasa tidak nyaman. Raja binatang perang punya firasat buruk. Saat itu, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak cepat. Cepat, hentikan dia. Dia memanggil Guntur Dewa. Raja binatang perang tak percaya. Ia tak percaya itu nyata. Tapi aura ini memang nyata. Mereka, sebagai binatang, selalu takut terhadap guntur ilahi, dan bahkan lebih peka terhadap guntur ilahi yang akan jatuh dari langit. Sensasi awan petir ini hampir identik dengan sensasi guntur ilahi yang akan turun. Rasanya gelisah dan badannya mahtei rasa. Namun sayang, sudah terlambat bagi Raja Binatang Perang. Sudah terlambat. Kalau dia bilang lebih awal, mungkin masih tepat waktu, tapi sekarang sudah terlambat. Jurus pertama segel guntur surgawi. 100 guntur terang. Ratusan guntur ilahi putih yang menyilaukan turun. Kekuatan yang mengerikan itu sungguh menakjubkan. Aura ini jauh lebih kuat dari 100 Thunder Shining yang digunakan Xiao Tian sebelumnya. Tentu saja, ini juga bukti kekuatan Xiao Tian yang dahsyat. Meskipun segel guntur surgawi adalah artefak yang rusiak, kekuatan setiap gerakan dan gaya artefak ditentukan oleh kekuatan pengguna. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar pula kekuatan setiap guntur ilahi. Xiao Tian sekarang sepenuhnya menunjukkan kekuatan penuh dari bentuk pertama segel guntur surgawi. Ratusan guntur ilahi putih turun. Duar, duar, duar. Orang-orang dari sekte binatang langit di langit panik karena kepadatan guntur ilahi tidak tinggi dan mereka dapat dengan mudah menghindarinya. Namun, karena puluhan ribu orang di langit adalah orang-orang mereka sendiri, kepadatan kerumunan yang tinggi menyebabkan reaksi berantai setelah guntur ilahi jatuh. Jika satu orang menderita, semua orang di sekitarnya juga akan menderita. Bahkan pemimpin sekte binatang surgawi, tak seorang pun bisa lolos. Mendesis, mendesis, mendesis. Petik 2. Suara banyak orang bergetar. Banyak orang terbakar menjadi abu oleh guntur ilahi karena mereka terlalu lemah. Hanya mereka yang memiliki sedikit cara untuk bertahan hidup yang nyaris selamat. Di antara para master jiwa baru lahir tingkat 5, kecuali Jin yang lolos dari bencana dengan memanfaatkan kekuatan ruang, yang lainnya semuanya hancur berkeping-keping oleh guntur ilahi. Sejumlah besar master jiwa baru meninggal dalam guntur ilahi ini. Yang serius berubah menjadi abu, sedangkan yang lebih ringan langsung berubah menjadi arang. Xiao Tian mensibir saat melihat ini. Kau pikir ini akhir? Tidak, ini baru permulaan. Berikutnya langkah kedua. Jurus kedua segel guntur surgawi. Pemakaman 1000 guntur. Jurus kedua segel guntur surgawi adalah pemakaman 1000 guntur. 100 guntur sebelumnya telah berubah menjadi ribuan guntur. Awan petirnya juga lebih besar dari sebelumnya. Jurus ini akan 100 kali lebih kuat dari jurus pertama. Warna guntur juga berubah dari putih menjadi biru. Guntur biru itu turun dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga seolah melahap segalanya. Ribuan petir menyambar. Kali ini, semua orang di sekte binatang surgawi menunjukkan rasa takut. Langkah pertama saja sudah menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Tidak ada yang tahu apa akibatnya jika langkah kedua berhasil. Jin ketakutan. Dia langsung menggunakan seni bela diri bawaannya. Ruang itu terdistorsi, menyembunyikan dirinya dalam ruang itu. Jin tidak berani menghadapi serangan seperti itu, ia hanya bisa bersembunyi. Untungnya, guntur ilahi ini tidak dapat menembus ruang, jika tidak, ia tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, ada ketakutan yang kuat di matanya terhadap Xiao Tian. Melihat ini, Raja Binatang Perang segera mengeluarkan buah kehidupannya. Buah kehidupan itu langsung berubah menjadi lapisan membran, menempel di permukaan Raja Binatang Perang. Lalu, kulit Raja Binatang Perang menumbuhkan lapisan sisik.
Melindungi dirinya sendiri, Raja Binatang Perang telah melepaskan mode pertahanan terkuatnya. Guntur ilahi turun. Semua orang di Sekte Binatang Surgawi kembali menderita bencana. Korban kali ini bahkan lebih besar dari sebelumnya. Hundred Thunders Illuminating sebelumnya hanya membunuh mereka yang berada di bawah level ke-7 Naschen Soul Realm. Tapi kali ini, bahkan mereka yang berada di puncak Naschen Soul Realm pun langsung berubah menjadi arang. Dong Salwo dan yang lainnya buru-buru menggunakan seni bela diri terkuat mereka untuk menahan serangan Xiao Tian Shenlei. Sayangnya, serangan mereka bagaikan telur yang menghantam batu, lenyap dengan kekuatan dahsyat yang menghancurkan. Mereka sendiri juga terluka parah, muntah darah. Xiao Tian menatap semua yang ada di depannya dengan ekspresi yang sangat dingin. Setelah menderita serangan balik kecil, Raja Binatang Perang menatap Xiao Tian dengan dingin dan mensibir. Ini seharusnya jadi seni bela diri terkuatmu, kan? Energi spiritual yang dikeluarkan untuk melakukan gerakan ini luar biasa. Kamu seharusnya tidak bisa mengatasinya 2 kali berturut-turut. Kita berbeda, kita hanya bertahan secara pasif. Kita juga bisa melakukan serangan balik. Siapa bilang aku tidak bisa mengatasinya? Sebelum Raja Binatang Perang selesai berbicara, Xiao Tian memotongnya dan berkata, sejujurnya, memanggil Guntur Dewa memang menguras banyak energi spiritual dan fisik, tapi itu hanya untuk pemula. Benda di tanganku ini bernama segel petir surgawi. Ini artefak suci peninggalan zaman purba. Dengan artefak seperti ini, selama kamu menguasainya, kamu dapat menggunakannya sebanyak yang kamu mau tanpa khawatir membuang energi spiritual. Tapi tahukah kamu apa itu senjata suci? Aku khawatir kamu tidak mengerti apa yang kukatakan, kata Xiao Tian. Akan tetapi, pupil mata Raja Binatang Perang mengerut, dan ada banyak ketakutan di matanya. Senjata ilahi tidak lain hanyalah senjata sihir tingkat tinggi. Alasan disebut senjata ilahi adalah karena daya konsumsinya berbeda dengan senjata sihir. Senjata ajaib mengharuskan seseorang untuk memasukkan energi spiritual guna melakukan seni bela diri yang terkoordinasi, sementara artefak dewa secara langsung menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk melakukan seni bela diri, yang memiliki efek penekan tertentu pada keluaran energi spiritual pemiliknya. Wow, aku tidak menyangka kau tahu begitu banyak. Kau hanya seorang pemimpin Sekte Binatang Surgawi, tapi kau begitu berpengetahuan tentang artefak dewa. Xiao Tian sedikit terkejut. Kata-kata yang baru saja diucapkan itu diucapkan oleh Raja Binatang Perang. Yang mengejutkan Xiao Tian adalah Raja Binatang Perang jelas-jelas hanyalah pemimpin Sekte Binatang Dewa, tetapi ia memiliki penelitian tingkat tinggi tentang senjata dan artefak sihir manusia. Aku salah perhitungan. Aku tak menyangka kau memegang senjata suci. Aku mengaku kalah dalam pertempuran ini. Aku mengaku kalah, kata Raja Binatang Perang. Xiao Tian tercengang. Ia tak menyangka Raja Binatang Perang akan mengakui kekalahannya secara sukarela. Hal semacam ini jarang terjadi pada binatang dewa. Kalian harus tahu, kecuali lawannya lebih kuat dari mereka, para jenderal binatang buas tidak akan mau mengakui kekalahan berapapun lamanya pertempuran. Intinya, mereka bisa bertarung sampai mati. Tindakan Raja Binatang Perang benar-benar memberi Xiao Tian pemahaman baru tentangnya. Karena di antara para master setingkatnya, jarang ada binatang yang mau mengakui kekalahan secara sukarela. Xiao Tian menatap mata Raja Binatang Perang, seolah ingin melihat beberapa kekurangan di matanya. Namun sayang, aura pembunuh di mata Raja Binatang Perang telah lama menghilang, yang menunjukkan bahwa Raja Binatang Perang benar-benar telah mengakui kekalahan. Long Xiao Tian, tujuanmu adalah menghancurkan Sekte Binatang Surgawiku, kan? Aku setuju kau menghancurkannya, dan aku juga berjanji padamu untuk tidak pernah menginjakkan kaki di benua ini lagi. Aku hanya berharap kau bisa melepaskan murid-muridku dari Sekte Binatang Surgawi. Mereka semua tidak bersalah. Mereka yang dibasmi oleh Sekte Naga Petir Membara juga sudah lama kau bunuh. Kuharap kau bisa melepaskan kami. Raja Binatang Perang memohon belas kasihan. Melihat Raja Binatang Perang berbicara begitu mudahnya, Xiao Tian tidak tahu bagaimana harus memulai lagi. Kau tahu cara memohon belas kasihan sekarang. Kenapa kau begitu tegas saat menghancurkan Sekte Naga Fenleiku? Tanya Xiao Tian. Bukankah Sekte Naga Guntur terbakar sudah dibasmi? Ini hanya cabang dari Sekte Naga Guntur terbakarmu. Kami masih punya sedikit kesadaran dan tidak akan membunuh mereka semua. Kalau tidak, kami pasti sudah menyerang markas Sekte Naga Guntur terbakarmu sejak lama. Xiao Tian mensibir ketika mendengar ini. Bukan tidak mungkin bagiku untuk melepaskan Sekte Binatang Surgawimu.
Tapi kau harus memenuhi beberapa syaratku. Katakan apa syaratmu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu, kata Raja Binatang Perang. Aku tidak yakin apa yang kau katakan. Bagaimana jika kau menarik kembali kata-katamu, kata Xiao Tian. Setelah mendengar kata-kata Xiao Tian, Raja Binatang Perang menggigit bibirnya tanpa berkata sepatah kata pun, dan setetes darah mengalir keluar. Dengan darah dan esensiku, aku memanggil kehendak langit dan bumi. Aku memperpendek umurku 10.000 tahun dan bersumpah demi kehendak langit. Dalam kehidupan ini, Sekte Binatang Surgawi tidak akan diizinkan menginjakan kaki di benua batu penenggelam. Jika kau melanggar aturan ini, kau akan kehilangan hak kultivasimu. Satu gerakan, satu perintah, hancurkan. Esensi darah Raja Binatang Perang memancarkan cahaya keemasan yang kaya. Sejumlah besar awan petir berkumpul di langit. Awan petir ini membentuk wajah manusia. Wajah manusia yang dibentuk oleh awan petir itu membuka mulutnya dan menghisap setetes darah ke dalam mulutnya. Sumpahmu sekarang berlaku. Kau punya waktu 1 hari untuk pergi. Setelah 1 hari, kau akan diwajibkan untuk menepati sumpahmu, kata wajah manusia itu. Setelah Raja Binatang Perang memberi hormat ke langit, dia berkata kepada Xiao Tian. Aku telah bersumpah demi roh surgawi. Apakah kamu puas sekarang? Aku telah bersumpah demi roh surgawi. Apakah kamu puas sekarang? Xiao Tian tercengang. Sekarang dia tidak punya alasan untuk mencari masalah dengannya. Tianling adalah roh langit, yang mengendalikan semua kehidupan di antara langit dan bumi. Jika Xiao Tian dan yang lainnya abadi, maka Tianling adalah dewa di dunia ini. Tak seorang pun tahu mengapa demikian, tetapi semua orang tahu kekuatan roh surgawi. Karena guntur ilahi para kultivator selama masa kesengsaraan hanyalah sebagian kecil dari roh surgawi. Karena Raja Binatang Perang telah mengucapkan sumpah yang begitu kejam kepada Tianling, Xiao Tian tidak punya pilihan selain menyerah. Baiklah, kalian dari Sekte Binatang Surgawi boleh pergi sekarang, tapi masih ada satu hal yang tersisa. Ada apa? Aku harus membunuh jin dengan tanganku sendiri. Kalau tidak, aku bersumpah demi surga, jika aku tidak membunuh jin dengan tanganku sendiri, aku pasti akan pergi ke Sekte Binatang Surgawi lagi, kata Xiao Tian dengan galak. Mendengar ini, Raja Binatang Perang merasa merinding. Ia bisa melihat betapa besar kebencian di mata Xiao Tian. Setelah dia mendesah, dia melambaikan tangannya, ruang itu terpelintir, dan sesosok badan yang acak-acakan terlihat oleh Raja Binatang Perang. Pahlawan, ampuni nyawaku. Pahlawan, ampuni nyawaku. Jin berlutut di udara, memohon tanpa henti. Dia sendiri adalah makhluk luar angkasa. Meskipun bersembunyi di luar angkasa, dia tetap tahu dengan sangat jelas apa yang terjadi di luar. Ketika mendengar Xiao Tian akan membunuhnya dengan tangannya sendiri, ia tertegun. Tepat saat hendak melarikan diri, ia ditangkap oleh Raja Binatang Perang dengan satu cakar. Jin tahu kekuatan Raja Binatang Perang. Mustahil baginya untuk lolos di hadapan Raja Binatang Perang. Raja Binatang Perang mencengkeram leher Jin, menyegel seluruh meridian Jin, dan melemparkannya ke Xiao Tian. Gampang, aku akan memberimu emasnya. Kuharap kau bisa menepati janjimu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Raja Binatang Perang memimpin para pengikut Sekte Binatang Surgawi yang masih hidup untuk pergi. Tunggu sebentar, tepat saat Raja Binatang Perang hendak pergi, Xiao Tian memanggilnya lagi. Ada lagi? Tanya Raja Binatang Perang. Kembalikan Menara Pemurnian Bintang, kata Xiao Tian. Menara Bintang Pemurnian adalah harta karun yang ditukarkan Yunxia di Sekte Qingyun. Setelah Sekte Naga Fenlei menghancurkan Yunxia dan ia meninggal, Xiao Tian pergi mencarinya, tetapi menemukan bahwa Menara Bintang Pemurnian telah hilang. Oleh karena itu, Xiao Tian curiga bahwa Menara Bintang Pemurnian kemungkinan besar telah direbut oleh orang-orang dari Sekte Binatang Surgawi. Tetapi sesampainya di sana, ia kecewa karena tidak menemukan Menara Bintang Pemurnian di sana. Ia curiga bahwa Menara Bintang Pemurnian masih berada di badan Raja Binatang Perang. Raja Binatang Perang menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengeluarkan cincin luar angkasa dari tangannya dan melemparkannya ke Xiao Tian. Tidak ada jalan lain, sekarang dia menyerah, dan yang menyerah harus mengikuti kata-kata pemenang. Meskipun dia sedikit enggan, dia tidak punya pilihan selain melakukannya karena pemenangnya telah memintanya. Kesadaran Xiao Tian menyapu cincin angkasa, lalu ia merasa lega. Setidaknya Raja Binatang Perang itu jujur. Ada sebuah menara batu yang berdiri di dalam cincin angkasa. Terima kasih. Setelah Xiao Tiandao mengucapkan terima kasih, Raja Binatang Perang menghilang ke langit. Pada saat ini,
Xiao Tian memegang emas dan mengarahkan tangannya yang lain ke bawah. Bom cahaya api. Wus, wus, wus. Petik 2. Peluru cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis di telapak tangan Xiao Tian, dan kemudian jatuh ke Sekte Tianshu seperti anak panah tajam. Duar, duar, ledakan terdengar satu demi satu, dan Xiao Tian menghilang setelah Sekte Tianshu dikelilingi oleh api. Api menyala selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Bangunan-bangunan Sekte Binatang Surgawi hancur di mana-mana. Sekte Binatang Surgawi di sini telah menjadi masa lalu dan tidak akan pernah kembali. Ketika api padam, orang-orang dari keluarga Qiyu, Sekte Tiling, dan Sekte Zuiyun tiba di tempat kejadian pada saat yang sama. Qiyu Gaoshan memandangi reruntuhan itu sambil tersenyum. Ia begitu bahagia karena batu di hatinya akhirnya runtuh. Para pemimpin Sekte Tiling dan Sekte Pemburu Jiwa menatap reruntuhan dengan kaget. Mereka tak percaya Sekte Binatang Surgawi, yang begitu semarak beberapa hari lalu, lenyap begitu saja. Hilangnya Sekte Binatang Surgawi secara tiba-tiba sama seperti kebangkitannya yang tiba-tiba. Berita ini membuat mereka tak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Setelah itu, orang-orang dari Sekte Naga Guntur terbakar pindah ke sini satu demi satu sesuai instruksi Xiao Tian. Ketika Sekte Naga Guntur terbakar pertama kali menginjakan kaki di tanah ini, keluarga Qiyu memimpin banyak penjaga untuk menyambut mereka. Sekte Naga Guntur terbakar juga telah mengakar kuat di benua Stonehenge. Dengan bantuan keluarga Qiyu, kebangkitan Sekte Naga Guntur terbakar hanya masalah waktu. Di sisi lain, Xiao Tian membawa Jin ke suatu tempat di laut. Pahlawan, tolong ampuni nyawaku. Pahlawan, tolong ampuni nyawaku. Jin terus memohon belas kasihan dari Xiao Tian. Sayangnya, Xiao Tian masih memperlakukannya dengan dingin. Jin adalah pelaku yang membunuh Meo Meo. Dia tidak akan membiarkannya pergi. Yang harus dia lakukan sekarang adalah membalaskan dendam Meo Meo. Kau memohon untuk hidupmu sekarang. Kenapa kau tidak melepaskan kekasihku saat kau membunuhnya? Xiao Tian mendengus dingin. Pahlawan, aku salah. Aku benar-benar tidak tahu dia kekasihmu saat itu. Pahlawan, tolong lepaskan aku. Jin terus memohon ampun. Membiarkanmu pergi, hanya khayalan. Xiao Tian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menahan Jin, lalu menepuk dahi Jin dengan tangannya yang lain. Sebuah lubang hitam kecil muncul di jari Xiao Tian. Xiao Tian mengerahkan kekuatan melahapnya. Ekspresi Jin langsung membeku. Ia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dan vitalitasnya terus-menerus menghilang. Yang lebih penting, kemampuannya. Dia merasa kemampuan spasialnya juga menghilang sedikit demi sedikit. Inilah kekuatan melahap klan Taoti, kekuatan yang bisa melahap segalanya. Apapun itu, asalkan dikendalikan dengan benar, melahap apapun bukanlah masalah. Di tangan Xiao Tian yang lain, ada benda bulat putih. Itu adalah hasil dari Xiao Tian melahap kekuatan spiritual, vitalitas, dan kemampuan Jin. Ini juga satu-satunya kekurangan klan Taoti. Mereka memang memiliki kekuatan untuk melahap segalanya, tetapi sayangnya mereka tidak dapat menggunakan kekuatan itu untuk diri mereka sendiri dan hanya dapat mengubahnya menjadi bola. Tapi bola ini bukannya tidak berguna. Klan Taoti akan menjual bola-bola ini kepada para alkemis atau pandai besi. Lagi pula, satu bola saja mewakili seluruh kekuatan spiritual seseorang. Pandai besi dan alkemis seringkali membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar saat bekerja, dan bola-bola ini cocok untuk mereka. Setelah beberapa saat, Xiao Tian telah menyerap seluruh kekuatan Jin. Ia dengan santai melemparkan bola itu ke dalam cincin ruang. Ada beberapa bola serupa di cincin luar angkasa. Semuanya terlempar setelah Xiao Tian mengekstraknya. Adapun emas, setelah kekuatan spiritualnya menghilang, ia pun meninggalkan wujud manusianya dan kembali menjadi makhluk roh. Ini adalah makhluk aneh dengan badan pipi, tidak berbulu, tetapi kulitnya terasa agak lunak saat dicubit. Ini adalah penampakan asli dari makhluk luar angkasa. Xiao Tian tahu bahwa makhluk luar angkasa itu benar-benar matei dan tidak berguna, jadi dia melemparkannya ke laut. Badan makhluk angkasa itu hanya hanyut di laut. Karena badannya relatif ringan, ia hanyut mengikuti arus seperti perahu kecil. Setelah Xiao Tian pergi, seekor ular laut bergegas keluar, membuka mulutnya yang berdarah dan taring besarnya, dan menelan badan binatang luar angkasa itu ke dalam perutnya. Kali ini makhluk subruang itu benar-benar matei tanpa meninggalkan jejak apapun. Xiao Tian terbang menuju benua Yagu dengan kecepatan tercepat. Sekte Qingyun dari benua Yagu.
Xiao Tian datang ke Sekte Qin Yun, telah menyelesaikan balas dendamnya, dan siap pergi kapan saja. Namun sebelum dia pergi, dia harus mengucapkan selamat tinggal. Xiao Tian, apakah kamu yakin sudah memikirkannya? Di Aula Titan, King Feng, Bai Zhan, Bibi Hui dan yang lainnya duduk di sebelah Xiao Tian. Ya, Tuan, aku harus pergi, kata Xiao Tian dengan tegas. Tapi tahukah kau betapa berbahayanya itu? Sejak zaman purba, Sekte Qin Yun kami telah mengirim banyak orang ke Danau Roh Pemakan untuk menjelajahi jalan, tetapi tidak ada satupun yang kembali, kata King Feng. Lagi pula, Danau Roh Pemakan masih merupakan hal yang tidak diketahui. Bahkan jika itu benar-benar sebuah lorong dunia, apakah kau tahu kemana arahnya? Tanya Bai Zhan. Jangan khawatir, aku pernah melihat seseorang yang berhasil kembali. Dia melewati Danau Roh Pemakan dan kembali dari Ngarai Tongtian. Kamu berbicara tentang Raja Ilahi, kan, kata Bibi Hui. Penguasa sejati Raja Kehancuran, apakah dia orang tua yang mampu menantang lawan tingkat tinggi bahkan di alam kehancuran? Xiao Tian mengangguk dan berkata, aku pernah mendengar Raja Penghancur Ilahi berkata bahwa setelah memasuki Danau Roh Pemakan, dia pergi ke suatu tempat bernama dunia sekuler. Jadi, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ketika King Feng dan Bibi Hui mendengar nama dunia sekuler, wajah mereka langsung berubah jelek. Setelah beberapa saat terdiam, King Feng berkata perlahan, Xiao Tian, aku sarankan kamu untuk tidak meninggalkan dunia ini. Xiao Tian bingung, mengapa demikian? Jangan tanya kenapa, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Lagi pula, kau tidak boleh pergi, kata King Feng dengan marah. Xiao Tian tertegun dan tidak mengerti mengapa King Feng marah. Tapi aku harus mengambil kelinci ungu itu kembali. Jadi aku harus pergi. Pah, karena suara retakan itu, suasana di aula tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Semua orang terdiam dan bahkan tidak berani bernapas. King Feng menamparkan Xiao Tian dengan marah. Pupil mata Xiao Tian mengecil dan ia kebingungan. Ia tidak tahu mengapa gurunya menamparnya. Sepertinya ini pertama kalinya gurunya memukulnya. Mengapa? Sudah kubilang jangan pergi. Kalau kau masih berpikiran begitu, aku akan memasukkanmu ke sel isolasi, teriak King Feng. King Feng, jangan marah. Xiao Tian masih anak-anak, muda dan penuh energi. Xiao Tian, cepat minta maaf kepada Tuan. Bibi Hui menghentikan King Feng dan berkata. Ketika Xiao Tian mendengar ini, api tak bernama muncul di hatinya. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Apa yang bisa kau lakukan jika aku ingin pergi? Jangan lupa aku sudah lama meninggalkan Sekte Qin Yun. Sebenarnya, kau bukan lagi guruku. Xiao Tian meraung. Tangan King Feng gemetar saat mendengar ini. Sekali guru, tetap ayah. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Bahkan sampai berkelahi denganku. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Lupakan saja, King Feng, tenanglah. Xiao Tian juga sedang marah. Tenanglah. Bibi Hui melihat ini dan buru-buru berdiri di depan Xiao Tian dan melindunginya di belakangnya. Li Hui, minggir, seru King Feng geram. Bibi Hui, minggirlah. Aku ingin bicara dengan orang tua ini hari ini. Aku ingin meninggalkan dunia ini. Aku ingin memasuki Danau Roh Pemakan. Saat dia berbicara, Xiao Tian melepaskan kekuatan spiritualnya. King Feng sangat marah hingga dia gemetar saat melihat ini. Kamu masih mau ngajak aku main-main, ya? Baiklah, karena kamu sangat ingin pergi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan menghajarmu dan memasukkanmu ke sel isolasi hari ini. Renungkan tindakanmu. Guru, sudah cukup. Tolong ampuni adik muda Xiao Tian. Jika adik muda Xiao Tian ingin pergi, biarkan dia pergi. Bai Zhan pun datang ke arah King Feng dan membujuknya. Gulungan, hati-hati atau aku akan menjagamu juga. King Feng mengayunkan pedangnya dengan marah. Dan Bai Zhan memuntahkan darah dan terbang mundur. Aomine, kau gila, kau bahkan memukul muridmu sendiri. Bibi Hui juga mengeluarkan kekuatan spiritualnya untuk melindungi Xiao Tian. Wajar jika seorang guru memukul murid yang tidak patuh. Li Hui, jangan hentikan aku. Hati-hati atau aku akan menghukummu juga, kata King Feng dengan marah. Xiao Tian, cepat pergi. Tuanmu psikopat, abaikan dia, serahkan ini padaku. Bibi Hui menoleh dan berkata. Xiao Tian mengangguk dan terbang keluar gerbang. Beraninya kau meninggalkanku, jangan pernah berpikir untuk pergi tanpa izinku. Melihat ini, King Feng melambaikan tangannya dan pintu tertutup rapat.
Xiao Tian, kau harus tahu bahwa aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Dengarkan aku, akui kesalahanmu, kata King Feng sambil memberi Xiao Tian jalan keluar. Namun, Xiao Tian meraung, dan partikel hitam tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Kehancuran hitam, swoosh. Petik 2, gerbang itu terkena serangan Xiao Tian. Tanpa suara, gerbang itu berubah menjadi bubuk dan menghilang tanpa suara. King Feng tertegun dan bergegas maju untuk mengejar. Namun, lampu merah menyala, King Feng menghindar, dan serangan Bibi Hui gagal. King Feng membalas dengan telapak tangannya. Sudah kubilang, jangan hentikan aku. Kekuatan Titan yang dahsyat menerjang Li Hui. Li Hui memuntahkan seteguk darah dan terpental mundur, dan sebuah telapak tangan raksasa muncul di tempat ia berdiri sebelumnya. Xiao Tian segera meninggalkan istana Titan dan terbang langsung ke langit. Kakinya melesat, dan dalam sekejap ia muncul di depan Xiao Tian. Ia bertepuk tangan. Xiao Tian tiba-tiba merasakan kekuatan penindas yang dahsyat datang. Kekuatan penindas ini bukanlah penindasan tingkat kekuatan, melainkan semacam kekuatan Titan. Xiao Tian langsung muntah darah dan jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung merobohkan sebuah bangunan. Tanah langsung amblas. Melihat hal ini, banyak murid Sekte Qingyun berkumpul dengan rasa ingin tahu. Tatapan Xiao Tian tajam, tetapi ia tak bisa bergerak. Kekuatan itu begitu menekannya hingga ia bahkan kesulitan bernapas. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di samping Xiao Tian. Kekuatan Titan langsung lenyap ketika orang itu datang. Xiao Tian terbebas dan perlahan naik ke atas, lalu duduk di dalam lubang. Senior Ao, apa yang kau lakukan? Tanya King Feng setelah menarik kembali kekuatan spiritualnya. Kenapa aku bertanya begitu? Dia muridmu. Siapa yang tega begitu kejam pada muridnya sendiri? Tanya Ao Gu dengan tenang. Itu karena dia muridku. Makanya aku tidak bisa membiarkannya pergi ke tempat berbahaya seperti itu sendirian, teriak King Feng. Biarkan anak muda mengurus urusan mereka sendiri. Kita sudah berusia lebih dari 1.000.000 tahun, dan banyak hal berada di luar jangkauan kita, generasi yang lebih tua. Ao Gu berkata perlahan, lagi pula, apa salahnya anak muda mengambil risiko demi apa yang dicintainya? Bukankah kamu pernah mengalami momen impulsif saat muda? Perkataan Ao Gu membuat King Feng tercengang. Memang benar setiap orang memiliki saatnya ketika mereka muda dan energik, tetapi King Feng benar-benar tidak ingin Xiao Tian mengambil risiko dalam masalah ini. Kakek, Bah Tuuk, tolong beri jalan. Aku punya pertanyaan untuk ditanyakan pada guru. Xiao Tian berdiri dengan susah payah. Ao Gu mendengarnya, tersenyum dan datang ke belakang Xiao Tian. Guru, bisakah Anda memberitahu saya, mengapa Anda ingin menghentikan saya memasuki danau roh pemakan? Setahu saya, Dewa Kehancuran berkata, kultivator terkuat di dunia sekuler, di dunia ini hanya berada di tahap jiwa baru lahir, dan sama sekali tidak mengancam saya. Kenapa kau mencoba menghentikanku, dari pergi ke dunia sekuler? Kenapa, kau ingin menghentikanku, pergi ke dunia sekuler? Tanya Xiao Tian dengan susah payah. Melihat ini, King Feng ragu untuk berbicara. Ia sebenarnya tidak ingin mengatakan ini, karena takut menyakiti Xiao Tian. Ao Gu melirik King Feng dengan tenang dan mengangguk untuk memberi isyarat agar dia melanjutkan. Lalu, King Feng menghela napas. Karena senior Ao sudah bicara, biarkan dia bicara. Xiao Tian, kuharap kabar ini bisa menghentikanmu pergi ke dunia sekuler. Terlalu berbahaya. Xiao Tian, dunia sekuler sudah tidak ada lagi ratusan ribu tahun yang lalu, kata King Feng ringan. Ledakan. Mendengar berita ini, Xiao Tian merasa seperti tersambar petir. Dunia sekuler telah lenyap. Itu artinya danau roh yang melahap. Kaki Xiao Tian melemah dan dia terjatuh ke tanah. Dunia sekuler sudah hilang, yang berarti. Li King Feng mengangguk. Benar, dunia sekuler sudah lenyap. Orang-orang dari semua dunia mengatakan bahwa lorong itu tidak akan lenyap hanya karena satu dunia lenyap. Lorong itu masih ada, tetapi sisi lain lorong itu sekarang tidak diketahui. Presiden Persekutuan Wanji berkata bahwa setelah sebuah dunia menghilang, sebuah kekuatan aneh akan menjaga keseimbangan saluran tersebut, dan kemudian saluran tersebut akan terhubung ke dunia lain. Tapi ini situasi normal, dan iblis telah mengganggu keseimbangan ini. Setelah sebuah dunia menghilang, mereka akan sepenuhnya mengganggu jalur ke dunia itu, untuk mencegah bala bantuan dari dunia lain datang. Jadi,
Bahkan jika kau memasuki danau roh pemakan sekarang, kau mungkin akan menghadapi badai luar angkasa yang mengerikan itu. Begitu kau memasukinya, kecuali kau sangat beruntung, kau hanya akan tersesat di luar angkasa dan mati. Mendengar ini, wajah Xiao Tian langsung muram. Apakah ini alasan mengapa King Feng tidak membiarkannya pergi? Karena tatanan saluran dunia telah terganggu, ujung lain saluran dunia tidak hanya tidak diketahui, tetapi badai luar angkasa yang sering terjadi juga menjadi salah satu ancaman bagi saluran tersebut. Xiao Tian, lupakan saja keinginanmu untuk pergi dari sini. Dunia sekuler sudah ditaklukkan oleh iblis ratusan ribu tahun yang lalu. Dunia sekuler runtuh hampir 1 juta tahun lalu, 990.000 tahun yang lalu. 99.000 tahun yang lalu. Guru, kata-katamu sama sekali tidak meyakinkan. Kalau dihitung-hitung, Raja Kehancuran baru saja memasuki dunia sekuler belum lama ini, kan? Xiao Tian menjelaskan seolah-olah dia menemukan titik yang mencurigakan. Tepatnya, penguasa penghancur raja pergi ke dunia sekuler 1,1 juta tahun yang lalu. Garis waktunya berbeda lebih dari 100.000 tahun. Tidakkah kau pikir 100.000 tahun penuh itu waktu yang singkat? 10.000 tahun saja sudah lama. Dan ada satu hal lagi yang membuktikan dunia sekuler telah runtuh. Itu kotak besi beroda. Kotak besi itu hilang sebelum runtuhnya dunia sekuler. Entah kenapa bisa melayang di angkasa. Butuh jutaan tahun baginya untuk melayang keluar dari luar angkasa, dan kami baru menemukan dan mengawetkan kotak ini ratusan tahun yang lalu. Meskipun kotak besi itu masih terlihat baru, namun sudah lusuh dan akan berubah menjadi debu jika diganggu sedikit saja. Tidakkah kau menyadari sebelumnya bahwa kotak besi di rumah harta karun kita berada di sebuah ruangan yang diberkati oleh sebuah formasi, kata King Feng. Xiao Tian jatuh ke tanah. Kalau begitu, apakah itu berarti danau roh pemakan tak lagi menjadi pilihan? Xiao Tian mengepalkan tinjunya. Ia tak mau menyerah. Kali ini, ia harus menemukan kelinci ungu itu apapun yang terjadi. Ia tak mau menyerah. Guru, aku masih ingin pergi. Bukankah guru bilang selama aku beruntung, aku bisa selamat di luar angkasa? Aku percaya pada keberuntunganku sendiri. Xiao Tian perlahan berdiri lagi. King Feng menatap Xiao Tian, sedikit kesal. Meskipun kau tahu dunia sekuler sudah tidak ada lagi, kau masih ingin pergi. Kau tahu betapa berbahayanya itu. Kau sama sekali tidak mengerti situasi di alam lain. Itulah mengapa aku ingin menjelajah. Xiao Tian meraung. Kelinci ungu pergi bersama orang-orang dari dunia segudang, kan? Bukankah cukup bagiku untuk pergi ke alam lain dan menemukan orang-orang dari dunia segudang? Karena ada orang-orang dari 10.000 dunia yang muncul di sini, pasti ada juga orang-orang dari 10.000 dunia di alam lain, teriak Xiao Tian. Kamu, King Feng sangat marah hingga dia hampir gila. Senior Ao, Xiao Tian adalah keturunanmu. Kenapa kau tidak menghentikannya? King Feng tahu bahwa ia tidak bisa membujuk Xiao Tian, jadi ia berkata langsung kepada Ao Gu. Ia berharap Ao Gu bisa membujuk Xiao Tian. Hahaha, anak muda memang harus selalu punya energi. Aku tidak keberatan dengan Xiao Tian. Karena Xiao Tian mau pergi, biarkan saja dia pergi. Ao Gu tertawa. Ini, King Feng terdiam. Aku benar-benar terkesan padamu. Kakek dan cucumu sama-sama berkarakter. Si King Feng tidak tahu harus berbuat apa, jadi setelah mengucapkan kata-kata itu, dia langsung pergi. Terima kasih, leluhur. Jika bukan karena bantuanmu, aku harus pergi ke ruang isolasi. Xiao Tian buru-buru berterima kasih. Hei, tunggu sebentar, persetujuanku untuk kepergianmu bersyarat. Ao Gu menyela Xiao Tian dan berkata. Xiao Tian tercengang. Ao Gu mengeluarkan setumpuk kertas tebal dari sakunya dan menyerahkannya kepada Xiao Tian. Kakek, apa ini? Kenapa kakek mengeluarkan begitu banyak kertas? Tanya Xiao Tian bingung. Semoga kamu bisa menggunakan kertas-kertas ini untuk mencatat semua yang terjadi padamu. Setelah kamu mencatat semuanya, buatlah sebuah buku. Ao Gu mengatakan, apakah ini catatan dari semua yang terjadi padaku? Apakah apa yang terjadi di dunia ini dihitung? Xiao Tian mengambil kertas itu dan bertanya. Xiao Tian, aku harap kau bisa menuliskan perjalanan keabadianmu sendiri, mulai dari saat kau mulai mengembangkan keabadian hingga kau mencapai puncak keabadianmu. Catatan perjalanan abadi. Apa itu? Tanya Xiao Tian lagi. Catatan perjalanan abadi adalah sesuatu yang Anda gunakan untuk mencatat saat Anda mencapai terobosan, apa yang Anda peroleh, harta apa yang Anda lihat, dan aktivitas apa yang Anda ikuti.
Percayalah, tidak ada salahnya jika kau mencatatnya. Menuliskan pengalamanmu juga akan berguna untuk dijadikan referensi bagi generasi mendatang, kata Aogu. Xiao Tian mengangguk dan berkata, terus terang, itu seperti manusia biasa menulis buku harian, kan? Aku mengerti, aku pasti akan mencatat semua yang kulihat. Aku bahkan akan mencatat tempat-tempat yang pernah kukunjungi. Bagus sekali. Aku tidak bisa berhenti sebelum selesai menulis di tumpukan kertas ini. Aku harus mencatat setiap bagian dari masa laluku. Dan, kalau kalian melihat rekan-rekanku di dimensi lain, sampaikan salamku. Saya akan. Xiao Tian ingin menyimpan semua kertas itu selagi berbicara, tetapi saat ini dia merasa malu karena cincin ruangnya telah penuh. Semua cincin antariksa sudah penuh. Ada banyak harta karun alam dan benda-benda lain di dalamnya. Kakek, sepertinya aku tidak bisa muat lagi di sini. Aogu terdiam, tapi cincin ruang angkasa Xiao Tian benar-benar tak mampu lagi menampungnya. Ke-10 cincin ruang angkasa itu ternyata sudah penuh. Apa saja yang kau bawa? Kenapa 10 cincin antariksa tidak cukup? Aogu sedikit geli. Kakek, aku harus membawa banyak barang saat pergi ke alam lain. Ruang di cincin angkasa ini hanya sebesar kamar, dan yang lebih besar akan memenuhi seluruh menara pemurnian bintang. Aku juga butuh cincin antariksa yang lebih besar. Kamu punya cincin luar angkasa yang lebih besar? Sepertinya tidak ada. Xiao Tian menggelengkan kepalanya karena kecewa saat mendengar ini. Aogu tersenyum sedikit dan berkata, di mana bola naga itu? Di mana kau menaruhnya? Leluhur, bola naganya ada di sini. Apa yang akan kau lakukan? Xiao Tian mengeluarkan bola naga dari cincin luar angkasa. Sejak King Feng memberikan bola naga kepada Xiao Tian jarang sekali menggunakannya karena dia tidak tahu cara menggunakannya. Bola naga adalah harta paling berharga klan kami. Bola itu bukan senjata ajaib atau artefak dewa, melainkan produk yang dipadatkan dari roh para naga dari generasi sebelumnya. Dragon Ball tidak hanya memiliki ruang penyimpanan yang besar, tetapi juga berisi pembelajaran seumur hidup nenek moyang kita. Bola naga itu sangat berguna. Tak hanya bisa digunakan untuk menemukan rekan naga yang hilang, tapi juga bisa memberi kekuatan dahsyat kepada penggunanya. Aneh. Kenapa bola naga ini dalam kondisi seperti ini? Sepertinya tidak ada hubungannya dengan penggunanya. Xiao Tian, ada apa? Aogu menatap bola naga transparan itu dan bertanya dengan bingung. Xiao Tian tersenyum canggung saat mendengarnya, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Aogu tampak bingung. Kamu belum membuat koneksi dengan Dragon Ball, kan? Setelah kamu terhubung dengan bola naga, kamu bisa mengendalikannya dan menggunakan kekuatannya. Kenapa kamu belum terhubung? Xiao Tian tersenyum. Hai, leluhur, sebenarnya aku tidak tahu bagaimana cara membuat koneksi, dan aku tidak tahu bagaimana melakukan hal ini. Hei, hantu berkepala besar. Bola naga itu terus-terusan ada di badanmu, dan kau tidak tahu harus berbuat apa. Ya dewa, aku benar-benar terkesan padamu. Aogu terdiam. Pegang bola naga di tanganmu, teteskan setetes esensi darah ke dalamnya, ucapkan mantra dalam hati, dan tunggu koneksinya terbentuk. Oh, apa mantranya? Mantra itu mantra latihanmu sendiri. Bodoh. Xiao Tian kemudian memasuki kondisi yang aneh. Ia duduk di dalam lubang tanpa bergerak. Para pengikut sekte Qing Yun di dekatnya memandang Xiao Tian dan Aogu dengan rasa ingin tahu. Namun situasi ini tidak berlangsung lama karena tim penegak hukum memblokir tempat ini, dan tidak ada murid yang diizinkan mendekati area ini. Ini perintah dari King Feng. Dia melihat Xiao Tian berlatih di sana, dan karena takut orang-orang itu akan mengganggu Xiao Tian, dia memerintahkan semua murid untuk pergi. Aogu tersenyum tipis. Ia merasa agak lucu dengan perilaku King Feng. Ia pernah bertarung dengan muridnya sendiri sebelumnya, dan sekarang ia ada di sini untuk melindungi Xiao Tian. Sebenarnya, tidak masalah apakah murid-murid itu datang untuk mengganggunya atau tidak, karena Aogu tahu bahwa begitu dia memasuki keadaan itu, bahkan guntur pun tidak akan mampu menyambar Xiao Tian kecuali koneksinya berhasil. Sebaliknya, tindakan King Feng tampak agak berlebihan, tetapi Aogu tetap memandang King Feng dengan rasa terima kasih. Setidaknya ia tahu bahwa King Feng memang seorang guru yang baik. Li Hui dan Bai Zhan juga datang ke sisi King Feng. Wajah Bai Zhan pucat dan pucat, jelas dia terluka parah. Merupakan suatu berkah bagi seorang Master Yuanying untuk bisa selamat dari tamparan seorang Master legendaris.
Ini karena Bai Zhan memiliki kekuatan Titan yang sama dengan King Feng. Jika itu orang lain, King Feng pasti sudah menamparnya sampai mati. Xiao Hui, aku minta maaf atas apa yang baru saja terjadi. King Feng meminta maaf. Li Hui tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, pukulanmu tidak sakit. Jangan lupa aku juga legendari rank 3, 2 peringkat lebih tinggi darimu. Pukulanmu sama sekali tidak sakit." King Feng tersenyum. Karena itulah dia berani mengerahkan seluruh kekuatannya sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa menembus pertahanan Li Hui. Tetapi dia merasa sedikit menyesal setelah melakukan gerakan itu, karena dia menyadari bahwa Li Hui tidak mengeluarkan banyak kekuatan pada gerakan sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan dapat menghindarinya dengan mudah. Aogu duduk di sebelah Xiao Tian dan mulai bermeditasi dan berlatih. Membangun koneksi dengan Dragon Ball adalah proses yang panjang. Jika beruntung, Anda bisa melewatinya sekaligus. Jika kurang beruntung, prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk memulihkan kekuatannya. Awalnya, ia adalah orang kuat di puncak legenda, dan kini kekuatannya baru pulih ke level ke-9 legenda. Jika dia bisa memulihkan kekuatannya selama periode ini, dia mungkin bisa memberikan bantuan kepada Kaisar Bintang. Lagi pula, kekuatan Aogu di kehidupan sebelumnya hanya sedikit di belakang Kaisar Bintang. Pada saat ini di lautan kesadaran Xiao Tian, buah kehidupan secara ajaib menyusut, dan cahaya buah kehidupan menjadi sangat terang. Menyusutnya buah kehidupan bukan berarti nyawa Xiao Tian semakin lemah. Sebaliknya, ini membuktikan bahwa vitalitasnya sangat kuat. Energi berlebih dari buah kehidupan dituangkan ke lautan kesadaran Xiao Tian, dan lautan kesadaran Xiao Tian berangsur-angsur menjadi lebih besar. Setelah situasi ini berlangsung beberapa saat, cahaya buah kehidupan akhirnya menyatu dengan lautan kesadaran, dan buah kehidupan pun menampakkan inti transparannya. Itu adalah ular kecil sebesar cacing tanah. Segera setelah itu, ular kecil itu tenggelam ke dalam lautan kesadaran Xiao Tian. Lautan kesadaran Xiao Tian sedang mengalami perubahan yang luar biasa saat ini. Kesadaran spiritual berkumpul di badan ular kecil itu. Bentuk ular kecil itu perlahan-lahan menjadi padat, dan warna transparan aslinya perlahan-lahan menjadi lebih kaya, semakin mendekati kenyataan. Seiring berjalannya waktu, badan ular itu berangsur-angsur membesar karena menyerap lebih banyak kesadaran spiritual. Tak lama kemudian, sepasang tanduk tumbuh di atas kepala ular itu, dan beberapa tonjolan juga muncul di bagian bawah badannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tempat ular kecil yang semula ditinggikan itu tumbuh menjadi cakar yang tajam. Bentuk ular kecil itu lebih mirip naga, dan tidak lagi terlihat seperti ular. Aogu perlahan membuka matanya, melirik Xiao Tian dengan ringan, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Jika Anda ingin membuat koneksi dengan Dragon Ball, Anda harus memenuhi satu syarat, yaitu identitas Anda harus seekor naga. Bahkan jika Anda bukan seorang Shenlong tetapi ingin membuat koneksi dengan Dragon Ball akan secara paksa mengubah Anda menjadi seorang Shenlong. Kesadaran dan badan Xiao Tian berevolusi ke arah naga. Meskipun ini agak mengada-ada, bagaimanapun juga, untuk berevolusi menjadi naga, seseorang harus memiliki kekuatan tingkat legendaris. Dan kekuatan Xiao Tian hanya berada pada level pertama alam ilahi. Tentu saja, ini tidak berarti Xiao Tian tidak memiliki peluang untuk berevolusi, tetapi akan sedikit menyakitkan untuk mulai berevolusi di God Breaking Realm. Tidak apa-apa asalkan kamu bisa melewatinya. Kalau tidak, kamu mungkin menderita schizofrenia, atau bahkan lautan kesadaranmu hancur dan menjadi gila. King Feng menatap Xiao Tian di bawah dengan tatapan terkejut. Bukan hanya dia, bahkan Li Hui pun terkejut. King Feng, kalau tidak salah, Xiao Tian seharusnya menjalani siklus hidup dan mati yang hanya terjadi ketika seseorang menerobos ke alam legendaris, kan? Siklus hidup dan mati adalah menghancurkan buah kehidupan dengan kekuatan internal, lalu menggabungkannya dengan kesadaran spiritual. Semua orang tahu bahwa begitu buah kehidupan seseorang yang telah menembus alam spiritual dihancurkan, itu berarti orang tersebut tidak akan berumur panjang. Dan kebetulan ini juga diperlukan saat menerobos ke alam legendaris, dan hanya alam legendaris yang bisa menahan rasa sakit akibat hancurnya buah kehidupan. Seorang master di alam pemecah dewa tidak akan sanggup menahan retakan sekecil apapun pada buah kehidupan, jadi King Feng dan yang lainnya tampak sangat terkejut. Part 40. Ada apa? Kenapa Xiao Tian memulai siklus hidup dan mati saat dia masih di alam penghancur dewa? Tanya King Feng dengan cemas sambil menghampiri Aogu.
Aogu tersenyum. Jangan khawatir tentang ini. Ini hanya tahap evolusi menjadi naga. Tidak masalah dengan bimbingan pribadiku. Tapi kau tidak akan datang untuk menghentikan Xiao Tian pergi lagi, kan? Kata Aogu sambil tersenyum. Shenlong, bukankah itu hanya berevolusi ketika kekuatannya mencapai level legendaris? Bukankah ini terlalu dini? Tanya King Feng. Aogu tertawa misterius saat mendengar ini. Dengan bola naga, tidak ada yang mustahil. Hari ketika Xiao Tian berevolusi menjadi naga dewa adalah hari kepergiannya. Bagaimana kalau kau tinggalkan sesuatu untuk muridmu? Haha, apalagi yang bisa kutinggalkan? Aku benar-benar gagal sebagai master. Selain mengajarinya sedikit King Yun Jue, aku tidak mengajarinya apapun lagi. Tak satu pun barangku cocok untuknya. Benar, Xiao Tian berbeda. Hal-hal biasa tidak cocok untuknya. Tempat ini memang seperti itu. Alis King Feng berkedut mendengar ini. Bukankah kata-kata Aogu menunjukkan bahwa sekte King Yun mereka hanyalah sekte biasa? Hal ini membuat Aogu sedikit tidak senang. Bagaimana mungkin kekuatan super seperti sekte King Yun bisa dibandingkan dengan kekuatan biasa? Aku punya sesuatu di sini yang bisa kutinggalkan untuk Xiao Tian, kata King Feng. Hei, bukannya kamu baru saja bilang kamu nggak punya apa-apa? Kok sekarang bisa menghasilkan sesuatu? Aogu tertawa. Tinggalkan aku sendiri. Ini untukmu. Berikan pada Xiao Tian saat dia bangun nanti. King Feng melemparkan cincin luar angkasa ke Aogu. Aogu mengambilnya dan memindainya dengan kesadarannya, dan tercengang. Aku tidak menyangka kau begitu murah hati. Kau benar-benar menyalin kekuatan magis yang dimiliki sekte King Yun, memasukkannya ke dalam tabung giok, dan mengeluarkannya. Ini awalnya kekuatan magis yang ingin ku kembangkan untuk Xiao Tian, tapi aku tak pernah memberinya kesempatan. Setelah mengatakan ini, King Feng menghilang lagi, dan Aogu tersenyum kecil dan melemparkan cincin ruang di antara paha Xiao Tian. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan sekarang sudah setengah tahun sejak Xiao Tian mulai berlatih. Xiao Tian tampaknya merasakan sentuhan kelembutan dan kehangatan dalam kegelapan, dan rasa pembangkangan muncul dari benaknya. Di lautan kesadaran Xiao Tian, seekor naga muda yang mengandung kekuatan spiritual yang kuat telah terbentuk, dan lautan kesadaran Xiao Tian sebenarnya telah menyusut setengahnya. Kulit kepala Xiao Tian terasa mahtai rasa. Sejak rasa tidak nyaman itu menghilang, ia merasakan kekuatan yang tidak nyaman muncul dari lautan kesadarannya. Lambat laun, rasa tidak nyaman yang dirasakan Xiao Tian berubah menjadi rasa sakit, dan rasa sakit itu bertambah sedikit demi sedikit, menjadi semakin sakit hingga menjadi rasa sakit yang parah. Saat itu, Xiao Tian merasa seolah lautan kesadarannya akan runtuh. Kesadarannya dipenuhi rasa sakit yang menyayat hati. Setelah naga muda itu mengeluarkan teriakan panjang dalam kesadaran Xiao Tian, lautan kesadaran Xiao Tian benar-benar mulai runtuh. Ini adalah entitas spiritual yang hanya ada di alam legendaris. Entitas spiritual adalah badan spiritual yang terkondensasi, bentuk jiwa yang tidak berbeda dari orang sungguhan. Wujud ini sama seperti Aogu. Sekalipun kau melepaskannya, orang lain tidak akan mengira itu adalah kesadaran spiritualmu, karena kesadaran spiritualmu telah mengalami perubahan kualitatif. Pada saat itu, ia mampu memisahkan kesadaran spiritualnya dari badannya, sama seperti ketika Xiao Tian pertama kali melihat King Feng. Badan spiritual kini mampu bertindak secara mandiri. Selama badan fisiknya masih ada, badan spiritual dapat pergi kemanapun ia mau. Namun, hanya orang yang kuat di alam legendaris yang dapat menyimpan badan spiritual seperti itu di lautan kesadarannya. Jika Anda masih berada di alam penghancur dewa dan ini sudah terjadi, maka lautan kesadaran Anda tidak akan mampu menahan tekanan kekuatan yang dibawa oleh badan spiritual. Dan itu akan runtuh. Itulah sebabnya hanya ketika kekuatan seseorang mencapai alam legendaris, orang berani menjalani siklus hidup dan mati. Xiao Tian memuntahkan seteguk darah. Ia memegangi kepalanya. Rasa sakit ini, rasa sakit yang membengkak ini, yang disebabkan oleh tekanan badan spiritualnya. Rasanya seperti kepalanya akan meledak. Petik 2. Setelah Xiao Tian berteriak keras, seberkas cahaya keluar dari kepalanya. Seekor naga besar muncul dari badan Xiao Tian dan melayang di langit. Langit tiba-tiba berubah warna. Petir dan guntur menyambar. Melihat ini, banyak tetua dan murid menatap bayangan naga besar di langit. Ya dewa, apa itu? Makhluk apa itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Itu tampak seperti naga, bukan? Naga, tidak mungkin.
Bukankah ras naga menghilang lebih dari 10.000 tahun yang lalu? Apa kau bodoh? Apa kau tidak dengar kalau klan naga akan segera kembali? Ao senior yang tinggal di sini berasal dari klan naga. Semua orang membicarakan bayangan naga di langit. Aogu mengerutkan kening saat melihat ini. Ini adalah kesadaran roh yang meninggialkan badan. Kesadaran di luar badan adalah keterampilan unik yang hanya bisa digunakan di alam legendaris. Sama seperti King Feng di masa lalu, ia menggunakan kesadaran di luar badan untuk menemukan Xiao Tian. Meskipun kemampuan meninggialkan badan adalah keahlian unik yang hanya bisa dilakukan oleh para master dari alam legendaris, Aogu tampak tidak begitu bahagia saat itu. Malahan, ia tampak sangat serius. Ini agak merepotkan. Kemampuan unik meninggialkan badan dengan kesadaran spiritual sama sekali tidak dapat dicapai di bawah puncak alam pemecah dewa. Karena kekuatan para master di alam pemecah dewa tidak begitu kuat sehingga mereka dapat dengan bebas mengendalikan kesadaran spiritual yang telah meninggialkan badan. Kalau tidak, akan ada masalah tersesat. Itulah mengapa Aogu terlihat begitu serius. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku akan membantumu kali ini. Tapi kamu harus menanggung rasa sakitnya sendiri. Sambil berbicara, Aogu menjentikkan jarinya, dan badan spiritualnya berubah menjadi seekor naga merah menyala besar dan terbang ke langit. Naga api, badan spiritual binatang suci yang terkondensasi melambangkan badan sejati binatang suci tersebut. Saat ini, badan spiritual Aogu adalah naga merah menyala, yang berarti badan sejatinya adalah naga api. Tekanan spiritual. Setelah badan spiritual Aogu meraung, badan spiritualnya memancarkan aura naga yang kuat. Cahaya merah menyala penindasan menyinari badan spiritual Xiao Tian. Badan kesadaran spiritual harus ditangani oleh badan kesadaran spiritual. Hanya kesadaran spiritual yang dapat mengalahkan kesadaran spiritual dan menekan kesadaran spiritual. Setelah Aogu mengerahkan tekanan spiritualnya, kesadaran spiritual Xiao Tian perlahan dan paksa didorong ke dalam pikiran Xiao Tian lagi. Pada saat ini, Aogu buru-buru meletakkan tangannya di mahkota Xiao Tian, dan mengalirkan kekuatan kesadaran ke dalam mahkota Xiao Tian. Lautan kesadaran di lautan kesadaran Xiao Tian, yang hendak runtuh, berhenti runtuh karena terisinya kesadaran spiritual. Lautan kesadaran Xiao Tian juga perlahan membaik, dan naga muda di lautan kesadarannya berangsur-angsur menjadi tenang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya, suatu hari Aogu akhirnya melihat cahaya redup yang keluar dari bola naga transparan. Xiao Tian akhirnya mulai menjalin hubungan dengan Longsu. Waktu untuk ekonomi dan manajemen agak lama, tetapi setidaknya ini membuktikan bahwa Xiao Tian akan segera berhasil. Cahaya bola naga menjadi semakin terang, dan ekspresi Xiao Tian menjadi semakin merah. Cahaya bola naga mengandung banyak kekuatan naga. 1 tahun dan 3 bulan kemudian, Xiao Tian akhirnya perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling. Ia berdiri dan meregangkan otot-ototnya. Terdengar suara berderak dari seluruh bagian badan, dan Aogu juga datang ke Xiao Tian saat ini. Selamat, Anda telah berhasil membuat koneksi dengan Dragon Ball. Haha, itu semua berkat bantuanmu, leluhur tua, kalau tidak aku pasti sudah menyerah sejak lama, kata Xiao Tian sambil tersenyum. Ketika kesadaran Xiao Tian meninggialkan badannya sebelumnya, ia masih bisa mengetahui apa yang terjadi di luar. Saat itu, ia sangat cemas. Untungnya, Aogu kembali menekan kesadarannya, yang membuat Xiao Tian merasa lega dan terus menjalin kontak. Berhenti bicara omong kosong. Tahukah kau apa akibatnya jika kesadaran spiritualmu meninggialkan badanmu? Untunglah aku di sini untuk melindungimu. Kalau tidak, kau takkan bisa terhubung, dan kau akan beruntung masih hidup. Hehehe, bukankah kau masih di sini, leluhur? Mendengar ini, Aogu memutar matanya. Baiklah, mari kita cepat periksa dan lihat apakah ada perubahan pada kekuatan kita. Xiao Tian mulai memeriksa begitu mendengarnya, dan kemudian dia menjadi sangat bersemangat. Kekuatanku benar-benar telah mencapai puncak level pertama alam pemecah dewa. Aku hanya butuh 1 kesempatan lagi untuk menerobos. Yah, benar, dengan kekuatan alam penghancur dewa, setidaknya kau punya sedikit kemampuan untuk melindungi diri. Ditambah dengan berbagai teknik bela diri naga kami, seharusnya tidak sulit bagimu untuk bertahan hidup di alam lain. Sekarang, tunjukkan padaku cara mengendalikan bola naga, lanjut Aogu. Xiao Tian setuju dan menutup matanya. Cahaya menyilaukan memancar dari dadanya, dan sebutir manik menyilaukan melayang keluar dari dadanya.
Setelah Xiao Tian berhasil menjalin hubungan dengan Long Zhu, Long Zhu bergabung dengan Xiao Tian dan menjadi bagian dari badan Xiao Tian hingga kematiannya. Bagus sekali, bagus sekali. Kamu sudah belajar mengendalikannya. Sekarang kamu bisa mengendalikan bola naga dan memasukkan benda-benda ke dalamnya. Setelah mendengar ini, Xiao Tian buru-buru melepaskan cincin luar angkasanya dan melepaskan semua harta di dalamnya. Menatap hamparan kekayaan alam, alis Ao Gu terangkat. Kekacauan macam apa ini? Saat mengatakan itu, Ao Gu dengan santai mengambil buku seni bela diri dan melihatnya. Seni bela diri tingkat 6, Shadow Flying Blade. Ao Gu melihatnya sekilas lalu menjatuhkannya ke tanah, lalu mengambil teknik bela diri lainnya. Seni bela diri tingkat 3, Telapak Pembelah Gunung. Seni bela diri tingkat 4 Shadow Sand. Teknik bela diri tingkat 1, Tinju Gunung Runtiu. Kekacauan macam apa ini? Alis Ao Gu terangkat. Pantas saja Xiao Tian mengeluh kalau cincin luar angkasanya kurang besar. Lihatlah tumpukan seni bela diri yang menggunung ini. Semuanya adalah seni bela diri tingkat rendah, mulai dari tingkat 1 hingga tingkat 6. Akan aneh jika berbagai macam ini tidak memenuhi tempat. Xiao Tian, dari mana kamu mendapatkan semua barang ini? Tanya Ao Gu. Oh, ini koleksi yang aku sita setelah menghancurkan pasukan besar dan kecil itu. Koleksi. Ao Gu tampak agak terdiam. Setiap orang punya hobi yang berbeda-beda. Ada yang suka mengoleksi alat sulap, ada pula yang suka mengoleksi harta karun. Ini pertama kalinya dia melihat koleksi seni bela diri sebanyak ini. Bahkan Sekte Qing Yun pun tidak memiliki seni bela diri yang berantakan ini. Berdengung, Xiao Tian melambaikan tangannya, dan cahaya bola naga menyinari benda-benda ini. Kemudian, puing-puing ini langsung tersedot ke dalam bola naga, hanya menyisakan 10 cincin ruang angkasa. Sebenarnya ada alam rahasia kecil di dalam bola naga, yang baru diketahui Xiao Tian setelah ia melakukan kontak dengan bola naga. Ruang di alam rahasia kecil ini juga relatif luas, dan memang cocok untuk penyimpanan. Xiao Tian, luangkan waktu untuk merapikan koleksimu. Koleksi-koleksimu terlalu berantakan. Kalau kamu tidak sempat merapikannya, tempat ini akan penuh lagi. Ao Gu mengatakan. Xiao Tian mengangguk. Baiklah, aku akan mencari kesempatan untuk membereskannya. Ngomong-ngomong, gurumu memintaku memberikan ini kepadamu saat kamu berlatih. Kudengar benda ini bisa menyelamatkan hidupmu, kata Ao Gu, menunjuk cincin ruang di bawah kaki Xiao Tian. Ketika Xiao Tian melihatnya, dia buru-buru mengambil cincin luar angkasa dan melihatnya, dan langsung terkejut. Ini kekuatan ajaib, kekuatan membelah. Apakah ini, benar-benar yang guru berikan kepadaku? Tanya Xiao Tian dengan kaget. Ao Gu mengangguk dan berkata, kamu pasti tahu apa itu kekuatan sihir, kan? Ya, kekuatan supranatural itu seni bela diri yang lebih unggul daripada seni bela diri. Tidak ada perbedaan tingkatan, dan siapapun bisa mempraktikkannya. Siapapun dengan kekuatan apapun bisa mempraktikkannya. Namun, sangat sulit untuk memahaminya. Ya, memang sulit untuk memahami kekuatan magis. Kudengar kita harus melalui ujian sebelum memahami suatu kekuatan magis. Hanya setelah lulus ujian, barulah kita bisa memahaminya dengan sukses. Xiao Tian tertegun dan langsung bingung. Apakah memahami kekuatan magis memerlukan pengujian? Ya, dalam kondisi khusus, memahami kekuatan supernatural membutuhkan berada di tempat tertentu. Kalau tidak, apa kau pikir kau bisa memahaminya hanya dengan menginginkannya? Xiao Tian akhirnya mengerti mengapa ia tak pernah bisa memahami kekuatan magis transformasi air. Ternyata ia tak bisa memahaminya tanpa mengikuti ujian tersebut. Lalu, leluhur, apakah kamu tahu bagaimana menerima ujian kekuatan supernatural? Xiao Tian bertanya lagi. Ao Gu menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak perlu. Bagaimana mungkin ujian kekuatan supernatural datang kapan saja? Jangan khawatir, nasibmu akan ditentukan saat hidup atau matimu. Ngomong-ngomong, bukannya kamu seharusnya pergi? Kenapa kamu belum pergi juga? Kamu tahu nggak kalau kamu sudah berlatih di sini selama 1 tahun 3 bulan? Ah, Xiao Tian terkejut ketika dia mendengarnya. Aku sudah berlatih begitu lama. Kupikir aku baru berlatih seminggu. Ao Gu tidak bisa berkata apa-apa. Saat berlatih, praktisi tidak pernah memperhatikan waktu di luar. Mereka berkonsentrasi memperhatikan perubahan dalam diri mereka sendiri. Karena itu, meskipun berlatih selama setahun, rasanya seperti baru sehari berlalu. Situasi ini akan semakin terasa seiring bertambahnya kekuatanmu.
Kamu mungkin berpikir kamu baru berlatih sehari, tapi kenyataannya, bisa jadi setahun, 10 tahun, atau bahkan 100 tahun. Apakah kamu mengerti? Kata Aogu. Aku mengerti. Pantas saja aku bertanya-tanya kenapa tulangku terasa sakit sekali setelah hanya berlatih seminggu. Kalau begitu aku pergi dulu, leluhur. Sambil berkata demikian, Xiao Tian berjalan menuju pintu keluar Sekte Qingyun. Xiao Tian berjalan perlahan. Sejujurnya, ia agak enggan untuk pergi. Tapi karena dia sudah memutuskan sesuatu, dia harus menyelesaikannya. Dia punya urusannya sendiri. Aogu menatap kepergian Xiao Tian perlahan dengan sedikit kesedihan di matanya. Begitu Xiao Tian pergi, ia akan menjadi satu-satunya naga di dunia. Xiao Tian, kau harus membawa kembali semua nagamu. Tujuan lain dari bola naga adalah untuk mengumpulkan naga dan membawanya bersamamu. Ukuran wilayah rahasia kecil di Dragon Ball sebenarnya sama persis dengan seluruh wilayah klan naga. Alasan mengapa nenek moyang naga menciptakan bola naga ini adalah untuk menggunakannya saat klan naga berada dalam bahaya suatu hari nanti. Inilah sebabnya ketua klan naga memberikan harta paling berharga klan naga, bola naga, kepada King Feng, seorang manusia, dan membawanya keluar. Karena intrusi pasukan iblis, masalah saluran dunia bukan lagi rahasia, dan alam kaisar abadi telah memasuki era baru. Periode sejarah pada masa ini disebut, akhir era pembasmian iblis. Demikianlah akhir dari novel Aku Adalah Naga. Tetap bersama dengan Suara Serak untuk novel-novel baru lainnya.